Mau ISO berapapun sama ini. Tadi kan saya ada ISO 14001 lingkungan, ada ISO 45001 untuk K3. Itu sama ya 4 sampai 10. Cuma di dalamnya itu akan beda fokusnya. Ya, 4 sampai 10. Nah, gimana jabarinnya 4 sampai 10 ini? 4 sampai 10 tadi itu kalau dilihat standarnya kan banyak itu. Ada 50 60-an kriteria. Tapi 4 sampai 10 ini kalau dirames ya, dirames itu dia kalau 9001 ada 7 prinsip. Jadi 7 tadi ini digedein lagi menjadi 4 sampai 10. Kalau di 21001 ada 11. 11 digedein lagi menjadi 4 sampai 10. Oke. Detailnya nanti Bapak sudah dalam materi ya. Karena kita banyak diskusi nanti, saya akan jelaskan. Yang pertama, dia mintanya apa? Konteks organisasi. Klausul yang pertama itu bilangnya konteks organisasi. Kenapa bilang konteks organisasi? Karena tujuannya adalah sustainability. Berarti organisasi yang mau ISO, yang pertama itu apa? Dia harus paham apa itu organisasi tadi. Bahasa lainnya adalah ini nih. Organisasi harus tahu isunya apa. Nah, kadang-kadang di dalam renstra kita langsung bilangnya SWOT gitu. Kita ngomongin strength kita apa, weakness kita apa, opportunity kita apa, ancaman kita apa. Dalam ISO tidak bilang SWOT dulu, ntar jangan bilang SWOT dulu. Dia bilangnya apa? Isu dulu. Agar institusi Bapak Ibu bisa eksis, kira-kira isu di luar itu apa sih? Isu di dalam itu apa sih? Gitu. Baru ketahuan isunya, baru kita lihat kita bisa nggak mengatasi isu tadi. Berarti apa? Baru kita melakukan pemetaan diri kita sendiri dengan SWOT. Oh, kita punya strength. Strength yang kita punya ini, bisakah mengatasi isu ini? Kelemahan kita ini, bisa mengatasi isu ini? Kalau nggak bisa, berarti ada sebuah gap. Nah, baru gap-gap itu adalah berupa actionnya. Kalau bahasa ISO apa? Dari gap tadi itu akan muncul peluang, opportunity, yaitu antara strength sama opportunity itu menjadi sebuah value, harusnya menjadi peluang. Weakness sama ancaman ini menjadi sebuah risk. Sehingga ISO meminta, Bapak Ibu diminta untuk menentukan risiko dan peluang agar kita bisa menghadapi isu ini. Nah, dua hal ini kan bola liar ini. Ini juga bola liar masalahnya. Nah, tujuan ISO itu apa? Bagaimana dua bola liar ini Bapak Ibu bisa pegang, kemudian Bapak Ibu analisa. Analisa. Menjadi apa? Menjadi sebuah patuan referensi untuk membuat visi, misi, target, dan sasaran. Ini nih. Ini kata kunci sebenarnya nih. Dengan ISO ini. Jadi bukan membuat SOP dulu. Jadi ini dulu dibandingkan. Ya kan? Dari sini baru muncul apa itu? Siapa pihak-pihak yang berkepentingan yang memberikan dampak terhadap keberlangsungan itu. Dari sini akan muncul. Dari sini, oh ternyata siapa ini? Oh anak didik. Ya kan? Oh yang magang. Oh yang ini. Nah, kita identifikasi siapa yang memberikan dampak langsung. Ya. Kemudian bagaimana kita mengatasi itu? Nah, lagi sana lagi. Jadi siapa pihak kepentingannya dan bagaimana harapan mereka dan siapa yang mengendalikan harapan tadi. Ya. Karena katanya kan kata punya keberlangsungan di sini nih. Di sini bicara lagi bagaimana kita melakukan engagement. Engagement itu apa? Bagaimana kita memastikan kita mempartisipasi daripada pihak kepentingan dan bagaimana komunikasinya. Misalkan sekarang, ini anak didik, ini staf, ini orang tua, ini pemerintah, ya, ini user misalkan, atau labor market, pasar, kompetitor, supplier. Kita pilih, kalau untuk university, berarti dengan ID itu H dan I. H itu apa? High interest. Itu apa? Terlibat, involved. Kalau involved itu apa? Dia terlibat dalam joint decision making. Si siapa yang I tadi itu. Anak didik,
kemudian staff, kemudian pemerintah atau labor market. Bentuknya apa? Bisa dengan tertiary study, mengukur kepuasan customer, dan lain-lain. Inilah yang menjadi prinsip pertama daripada ISO. Fokus pada pihak-pihak yang berkepentingan. Tetapi di 21 dan ISO mengatakan harus jelas siapa pihak berkepentingan ini. Ya kan? Ini bedanya. Bedanya orang tua pacar sama mertua. Orang tua pacar bagi saya dulu adalah pihak yang memberikan dampak langsung untuk mengatakan saya boleh nggak nikahi anaknya. Sehingga dulu itu benar-benar saya treat orang tua pacar itu supaya suka sama saya. Ya. Dia sebagai pihak yang berkepentingan. Direct dia. Setelah menjadi istri saya, orang tuanya itu tidak boleh terlalu banyak mempengaruhi kebijakan rumah tangga saya. Berarti orang tuanya istri saya itu sekarang menjadi stakeholder, bukan menjadi interested party. Atau bahasa saya apa? Tidak boleh menjadi direct impact, tidak menjadi direct impact, tapi indirect impact. Berarti beda. Beda treatmentnya pada waktu masih jadi orang tua pacar sama menjadi orang tua istri. Gitu. Kan beda ini. Ini ide saya saya memberikan supaya Bapak Ibu tahu antara bedanya interested party dengan stakeholder. Nah, konsep sustainability berarti Bapak Ibu memang harus identitas stakeholder, tapi di dalamnya stakeholder itu ada pihak yang memberikan dampak langsung. Nah, ini nomor 1 ini konsepnya. Ya, nomor 1 ini. Oke, ini ya. Nah, itu yang membedakan di sini nih. Kedua apa? Pemimpin yang visioner. Karena kita bicaranya adalah leadership, keberlangsungan, berarti bukan leadership saja, tetapi bagaimana leadership yang visioner. Berarti apa? Bagaimana sih tipikal atau standar kompetensi ketua atau rektor, wakil rektor, dekan, dan lain-lain. Banyakan perguruan tinggi itu adalah waktu dikasih SKDeskan, tapi tidak dibekali dengan managerial skill. Sehingga saya selalu bilang, SKD, dekan, tapi perbuatan dosen. Karena waktu dia menjadi dekan, tidak ada pengawalan untuk leadership managerial skill-nya. Nah, di dalam ISO ditanyain itu. Gimana? Ya kan? Lemhanasnya itu gimana? Ini di dalam klausulnya ISO 21 ngomong, bagaimana nih leadership ini? Siapa leadership ini? Bagaimana waktu menunjuk ini? Dan lain-lain. Ketiga apa? Engagement of people, kepelibatan orang. Ini konsep yang berubah lagi. Sebelumnya ISO yang lama, orang berpikiran sebelumnya adalah personalia, data karyawan, berubah menjadi human resource development, bagaimana mengembangkan kompetensi karyawan. Sekarang tidak, naik lagi apa? Human capital management, sehingga yang diminta apa? Engagement. Ya kan? Risk people, risk function, nah itu beda itu engagementnya antara, berarti bahasa saya gini sekarang, di perguruan tinggi pernah nggak memetakan beberapa sertifikasi atau beberapa guru besarnya ada berapa, doktornya ada berapa, kalau itu berkurang mempengaruhi nggak akreditasinya, mempengaruhi nggak sustainability dari organisasi, ada nggak suatu skill tertentu yang hanya dikuasai oleh satu dosen. Kalau dosennya itu keluar atau meninggal, bermasalah bagi perguruan tinggi? Ah, di sini nih, bagaimana engagement-nya? Berarti engagement itu apa? Dipilah-pilah itu, ya kan? Bagaimana pendekatan saya dengan istri, dengan anak, dengan keluarga, dengan tetangga, itu kan beda-beda treatment-nya itu. Berdasarkan apa? Berdasarkan risk dan opportunity. Ini sama di organisasi. Ya, ini pelibatan orang, engagement. Pendekatan proses. Bersama menentukan ya, proses. Coba mungkin 10 menit lagi saya jelas. Proses adalah apa? Berarti pertanyaannya, Pak, yang kita tuju itu manajemen by outcome atau manajemen by proses? Sama sekarang. Kalau mau menjadi kaya, apakah harus sekolah? Enggak harus, Pak. Berarti manajemen by output kan, by outcome.
Percuma sekolah kalau ternyata tidak, kalau kaya, kalau saya orang kapitalis bilangnya outputnya orang sekolah itu kaya dulu. Ya, kalau orang kapitalis. Tapi saya akan bilang ke anak saya, ya kamu sekolah. Karena kalau nggak sekolah belum tentu kaya. Tapi kalau sekolah ada garansi ya menjadi kaya. Walaupun nanti tidak jamin kaya, tapi ada sebuah janji-janji bahwa harapan bahwa bisa menjadi kaya. Sama juga, ya kan? Ada beberapa perguruan tinggi yang nggak sabar dengan sebuah proses. Jaminan mutu itu adalah proses yang dijaminkan. Tapi untuk membuat proses tadi, jaminan mutu harus tahu outcome yang menuju apa dan kapan, baru dia buat proses. Ya. Sering berantem itu antara orang jaminan mutu dengan manajemen, karena manajemen itu maunya adalah outputnya sudah, dia tidak sabar dengan proses. Orang jaminan mutu mau ngatik prosesnya, tapi kelemahannya apa? Kadang-kadang orang jamu tidak mengidentifikasi, tidak terlibat di dalam menentukan output atau outcome. Sehingga artinya apa? Outcome-nya si X, prosesnya si Y. Akhirnya nggak ketemu nih, ribut terus ini. Jadi saya pernah jumpai perguruan tinggi yang ribut antara bagian perencanaan dengan bagian penjaminan mutu. Perencanaan buatin output-nya, jangan itu prosesnya. Ini nggak gatuk ini, nggak klop. Sehingga akhirnya ribut terus ini. Ya. Nah ini karena pendekatan prosesnya nggak dikelola dengan baik. Peningkatan berarti kita bicara improvement. Ya, improvement. Banyak sekali organisasi yang punya data tapi tidak ada analisa dan tindak lanjut. Banyak data, ya sudah. Hasil EDOM, ya sudah. Tapi nggak ada analisa, nggak diapa-apain. Yang penting harus kena EDOM. Terus study, nggak ada. Ya. Internal audit, ya sudah. Temuan-temuan, ya kan. Sehingga nggak menuju pada peningkatan. Bahasa lainnya itu apa? Korektif dan preventif action. Korektif adalah menganalisa suatu masalah, apa penyebabnya, dan jangan sampai terjadi lagi. Kalau preventif itu apa? Melihat tren supaya jangan terjadi atau untuk improvement. Tentunya itu diperlukan apa? Diperlukan data. Untuk apa? Nomor 6, keputusan berdasarkan bukti. Berarti ISO 9001 maupun ISO 20000 meminta apa? Bapak Ibu harus mempunyai manajemen data yang bagus. Data manajemen harus bagus. Kenapa? Data ini digunakan untuk melakukan analisa atau melakukan sebuah keputusan. Ya. 7 itu apa? Manajemen relasi, yaitu customer supplier relationship. Nah, bagaimana kita mengendalikan outsourcing, mengendalikan rekanan. Nah, di sini diminta kita sibuk memperbaiki dosen-dosen kita, tapi dosen luar nggak diapa-apain. Padahal dia juga berkontribusi terhadap pembelajaran mahasiswa kita. Nah, dalam mahasiswa tidak bisa. Siapapun statusnya dia, kalau dia tidak ikut di dalam mendeliver prosesnya institusi, berarti dia pun juga harus dikendalikan sebagaimana kita mengendalikan internal kita. 8, tanggung jawab sosial. Sehingga begini Bapak Ibu, untuk ISO 20001 ini bisa digunakan, dia bilang ini, digunakan untuk organisasi yang dia bilang ini, semua organisasi melalui apa? Pembelajaran dan penelitian. Ya kan? Sehingga bahasanya apa? ISO 20001 tidak bisa hanya, Pak, saya BAK mau saya ISO 20001 kan? Nggak bisa. Karena ISO 20001 adalah sebuah institusi pendidikan yang mempunyai tiga dasar, yaitu pendidikan, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian. Di mana masing-masing ini saling memberikan kontribusi. Dia bilang, karena tidak berlaku untuk organisasi yang hanya produksi atau membuat produk pendidikan saja. Seperti apa? Seperti lembaga kursus, seperti nggak bisa di dalam 20001. Karena dia bilang apa? Untuk pengajaran, pembelajaran atau penelitian yang mendukung di dalam proses pendidikan tersebut. Jadi tridharma ini. Jadi 21 itu memang untuk tridharma. Jadi nggak bisa yang 21 sertifikatnya hanya supporting. Kalau fakultas bisa nggak? Bisa fakultas, tapi dua tadi harus ada 3 hal ini: penelitian, pengabdian, dan pendidikan. Pak, kalau di sini unit lain, berarti unit lain kan diaudit, tapi record yang diambil adalah
penelitian pengabdian yang dilakukan oleh fakultas tadi. Nah, itu baru bisa ini. Ya. Nah, ini nih. Kemudian accessibility dan pemerataan, transparansi, semua informasi, termasuk dengan ngomong. Dosen harus siap kalau mahasiswa itu banding nilai. Berarti dosen perlu memberikan penilaian, itu harus transparan. Mengapa saya dapat C? Mengapa saya dapat E? Mengapa saya dapat F? Jadi harus jelas itu, ya kan? Kemudian perilaku etis, fakta integritas, ya kan? Keamanan data, Bapak punya server enggak? Bagaimana memastikan semua orang tidak bisa ngobrak-abrik server Bapak Ibu? Saya pernah temukan di sebuah fakultas, sebuah prodi, ada mahasiswa nggak pernah kuliah tapi dapat nilai. Ternyata apa? Dia kong-kali-kong dengan orang IT. Orang IT bisa ngutang-adik data di situ, ya kan? Pertanyaannya, bagaimana kode etik integriti daripada orang IT? Bagaimana information security-nya? Nah, ini diminta oleh ISO 21001. Ya, dalam klausul 4 sampai klausul 10. Nah, ini adalah hubungannya antara ISO 21 dengan 9 kriteria dari ya kan Ban PT. Sehingga Bapak Ibu bisa menggabungkan ya, kriteria Ban PT 9 kriteria tadi dengan ISO 21001 2016. Kenapa? Karena standar ISO 21001 ini adalah waktu membuat mereka diskusi dengan lembaga akreditasi Ban PT-nya Eropa, ya kan, untuk mensinkronasikan. Sehingga akhirnya ini klausulnya ISO, ini adalah kriteria-kriteria dari Ban PT. Ini klausul-klausul yang lain ya, mungkin ini summary-nya dari semua ini. Karena waktunya udah setengah jam ya, mungkin lebih bagus kita banyak diskusi. Kalau untuk materi detailnya, Bapak bisa lihat standar yang saya kirimkan ke Bapak Ibu, standar ISO 2001. Ada yang sudah versi bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesianya bingung, lihat yang versi yang aslinya yaitu yang bahasa Inggris. Saya kira itu Bapak Ibu ya. Saya kembalikan lagi ke Pak Yunus untuk diskusi. Silakan Pak Yunus. Terima kasih Pak Solihin. Sebelum saya beri kesempatan para peserta untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan pertanyaan, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun untuk mencerahkan suasana siang kali ini. Burung gelatik dan burung beo main bersama dengan ceria. Sungguh menarik materi ISO, semua penjamu menyimak dengan setia. Mantap. Sejak kapan jadi penyair? Pak Solihin tadi mengawali dengan apa mutu itu? Kalau disederhanakan, sesuatu yang memenuhi ekspektasi pelanggan atau bahkan melampaui ekspektasi pelanggan. Contohnya sederhana, obeng tadi ya. Obeng 10.000 dapat 3. Apa itu berarti lebih jelek atau lebih baik atau sama dengan obeng yang harganya lebih mahal di toko yang mahal? Nah, ini tergantung tadi ekspektasi pelanggan. Nah, karena itu setiap institusi harus bisa membaca dan merumuskan ekspektasi pelanggan itu yang dalam hal ini disebut dengan outcome ya. Apa tujuannya mendirikan organisasi itu? Bahkan Pak Solihin seringkali dalam beberapa kesempatan di Win Malang itu ada di event misalnya rapat pimpinan, RTM dan lain-lain. Beliau bertanya itu, untuk apa penjamu dan pengelola prodi itu susah payah mengelola institusi ini? Apa jawabannya beliau? Sederhana, demi sustain. Sustain itu berarti kan keberlanjutan. Atau tadi disebut dengan SMC, Sustainability Management Cycle. Jadi rodanya berputar terus demi bisa bertahan hidup secara berkelanjutan. Nah, kira-kira seperti itu kalau saya berikan catatan. Nah, ini sudah ada pertanyaan yang masuk Pak Solihin di chat. Yang pertama ini ingin migrasi. Beliau dari Rahmadani Nurhak Unikarta, pertanyaannya, bagaimana cara perguruan tinggi migrasi dari ISO 9001-2015 menjadi ISO 21001-2018, padahal
ISO 9001 yang QMS tersebut masih berlaku. Nah, inginnya dari QMS ke EOM, tapi yang sebelumnya masih berlaku. Nah, berikutnya yang kedua, ini beliau juga ingin mengajukan bagaimana kalau ikut sertifikasi ISO yang 37301/2021 tentang manajemen kepatuhan organisasi. Bagi para peserta yang lain, kalau ada pertanyaan boleh nanti ditulis, atau kalau sangat penting boleh interupsi ya, nanti diberi kesempatan biar diskusinya ini cair. Monggo ya. Saya persilakan Pak Solihin. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi begini Bapak Ibu. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama adalah bagaimana 9001 berubah ke 21001 yang sudah punya sertifikat 9001. Sebelumnya saya akan jabarkan dulu mengenai ISO sendiri, organisasi ISO. Organisasi ISO ini sebenarnya namanya itu IOS, bukan ISO. IOS itu adalah International Organization for Standardization yang ada di Geneva kantor pusatnya. Anggotanya 175 negara. Indonesia diwakili oleh BSN, Badan Standarisasi Nasional. BSN membuat standar namanya SNI. Ya, SNI. Nah, IOS ini membuat standar ISO mulai tahun 1947, IOS 1, IOS 2, IOS 3, dan lain. Dan masing-masing ISO ini itu ada maksudnya. Berarti ISO 9001, ISO 21001, ISO 37001 itu masing-masing adalah standar yang berdiri sendiri. Tetapi implementasinya bisa diintegrasikan. Jadi tolong dibedain antara implementasi dengan sertifikasi. Implementasi bisa dibedakan. Tetapi kalau sertifikasi nggak bisa dilebur, ya tetap apa? Tetap satu-satu sertifikatnya. Jadi tetap ada sertifikat ISO 9001, ada sertifikat ISO 21001, dan sertifikat ISO 37001 untuk kepatuhan. Kalau Bapak Ibu sudah punya ISO 9001, Bapak Ibu mau ke ISO 21001, ya mau nggak mau Bapak Ibu harus mengajukan sertifikasi untuk ISO 21001. Ya, bahasa lainnya mau membuat gelar SH sama SE itu, ya harus ikut kuliah dua-duanya untuk dapat ijazah. Tetapi ada kemungkinan mata kuliahnya sama. Mata kuliah bahasa Inggris itu juga dipakai di SD hukum, dipakai di ekonomi. Nah, itu bisa satu aja ikut kuliah, bisa dapat keluar dua nilai. Nilai untuk hukum, nilai untuk ekonomi. Itu kira-kira gambarannya. Jadi, tetap Bapak Ibu sudah ISO 9001, kalau mau ke 21001, maka Bapak Ibu harus mengajukan lagi untuk mendapatkan sertifikat ISO 21001. Hanya lebih mudah. Kenapa? Karena 21001 itu adalah 9001 plus. 91 plus X itu adalah 21001. Sehingga kalau Bapak Ibu mau 21001 tinggal nambah yang X-nya saja. Bisa ke 21001. Tapi waktu sertifikat, berarti kalau 21 harus mulai dari awal lagi. Mulai dari stage 1, stage 2. Sehingga ada dua kemungkinan. Bapak Ibu mau lepaskan yang 9001, kemudian ke 21.000 bisa, ada baru penting seperti itu. Ada baru tinggi yang tidak dilepaskan 91.001-nya, tapi mendapatkan tambahan lagi yang 21.001. Ya, itu gambarnya. Jadi secara implementasi bisa diintegrasikan dengan cara apa? Baik membuat tabel. Ini 9.001, ini 21.001. Di mana yang di 9.001 ada, di 21001 ada, ya sudah. Tapi ada 9.001 ada, tapi untuk 21001 harus perlu dimodifikasi. Kita modifikasi. Tapi di 9.001 ada, tapi tidak ada di 21001, berarti nambahin. Jadi ada tiga hal. Sistem yang sudah ada bisa berjalan, atau sistem harus dimodifikasi, atau ada suatu sistem yang harus ditambahkan. Ya. Nah ini nih. Oke. Nggak ada ngomong biaya lagi nanti. Mesti saya dengan biaya. Biaya itu sudah mulai mengerucut itu ya kan. Nah, tadi itu gambarannya. Termasuk 371 Bapak Ibu. Sehingga mengapa saran saya, Bapak Ibu kalau membuat sistem, jangan Bapak Ibu membuat sistem
ada yang dari Padang nih, ya kan. Kalau saya masuk ke restoran Padang, saya seneng. Kenapa? Saya masuk restoran Padang, di meja itu dihidangkan banyak makanan kan ya. Ada gulai, ayam gulai dan lain enak-enak semua ini. Bingung saya mau makan yang mana ini ya kan. Ibaratnya kayak perguruan tinggi. Bahwa punya sistem manajemen untuk ISO 9001 satu piring. Akreditasi piring yang lain, ya kan. Kemudian untuk ISO 371 piring yang lain ya. Kalau saran saya, buatlah satu sistem yang terintegrasi, ya kan. Seperti sistem manajemen terintegrasi UIN Malang. Dia isinya itu ada akreditasi, ada ISO 9001, ada 21, ada 31. Buat seperti itu untuk implementasinya. Tapi untuk sertifikasinya tetap apa? Satu-satu yang diambil. Ya kan? Tetap satu-satu, ya kan? Nggak bisa satu sertifikat ngomongin telah dapat sertifikat ISO 91, 27 dan nggak bisa. Sekarang satu-satu dengan 91, satu-satu sendiri, 21.000 satu-satu sendiri. Kenapa? Karena masing-masing standar itu ada technical committee-nya sendiri-sendiri. Ya, itu mas saya. Berarti kalau Bapak Ibu sudah punya 9.001, mau 31, mau 21.001 lebih mudah. Mau 37.001 juga lebih mudah, ya kan? Karena semua sistem itu basicnya di 9.001 sebenarnya. Semua sistem itu, ya. Terutama di dokumentasinya. Itu 9.001 yang sangat kuat di sana, ya. Tetapi pada waktu mau sertifikasi, mau nggak mau Bapak Ibu harus panggil 9.001, 21 sama 31. Teorinya. Pertanyaan gini, Pak, bisakah lembaga sertifikasi eksternal, SPME-nya, itu datang mengaudit 3 standar sekaligus? Bisa. Tapi pertanyaannya, apakah lembaga tadi diakui nggak untuk bisa nerbitin 3 standar tadi? Karena lembaga sertifikasi itu bisa diakui hanya 9.001, hanya 21, atau hanya dua-duanya, atau 3-3-nya. Ya. Kalau semuanya bisa, lebih bagus lagi. Nanti auditornya datang, dia bertanya ke Bapak Ibu itu integrasi. Tapi sertifikat yang dia berikan itu tetap 3 dia. Tetap 3. Ya. Itu pertanyaannya mungkin untuk menjawab pertanyaan itu ya. Tadi kemudian apakah provinsi sudah sertifikat 21 bisa mengajukan, yang belum pun juga bisa mengajukan ISO 37001 karena tadi saya sebut tadi itu. Karena untuk sertifikasi tidak dikatakan integrasi. Tapi untuk implementasi bisa terintegrasikan. Yang belum pun juga bisa mengajukan 371 karena 371 itu adalah sistem manajemen kepatuhan di situ. Ya. Di mana kriterianya itu dia fokusnya kepada apa? Kepada good university government dia fokusnya. Kalau 9.001 fokusnya adalah kepada bagaimana pengelolaan sistem, ya kan. Yang lebih bisa terintegrasikan apa? Antara 9.001 sama 21.001 bisa terintegrasikan. Gitu. Jadi itu Bapak Ibu. Berapa biayanya? Nah, tergantung sekarang. Biaya tergantung daripada ruang lingkup. Yang baru mau ISO-kan ini apakah 21.001 dengan ruang lingkup fakultas saja atau seluruh fakultas. Karena biaya itu tergantung dari besarannya institusi. Kalau baru mau tahu biaya, biasanya lembaga sertifikasi itu biayanya berdasarkan Mendes audit. Berapa hari, berapa auditor yang mengaudit. Mendes itu baru bisa lihat guidance-nya ada di MD5 IAF. Jadi Bapak kalau browsing MD5 IAF itu adalah panduan untuk duration audit. Dari MD5 IAF tadi sudah ketahuan berapa karyawan, nanti berapa hari auditnya, berapa hari tinggal dikalikan, 1 hari itu berapa juta gitu. Ya. Rata-rata lembaga sertifikasi itu 1 hari itu antara 5 sampai 10 jutaan 1 hari itu. Ya. Yang distandarkan oleh lembaga sertifikasi itu adalah harinya, bukan angka rupiahnya. Jadi kalau lembaga sertifikasi ngaudit Bapak Ibu, benar penawaran dari kami. Jadi di dunia itu lembaga sertifikasi cuma ada 2 Bapak Ibu. Di dunia ini, yaitu Dekra dan lainnya. 2 itu berarti. Iya kan? Dekra dan lainnya. Jadi Bapak Ibu bisa ke Dekra ke kami atau ke lainnya itu. Lainnya itu banyak ya. Nah,
kami dan mereka itu waktu membuat penawaran Bapak Ibu harusnya hari auditnya sama. Karena apa? Basicnya dari IAF MD5. Yang membedakan itu apa? Rupiahnya. Rupiah dari mana nih? Masing-masing punya kebijakan, ya kan? Kebijakan masing-masing rupiahnya itu berapa gitu. Ada yang 1 hari 4 juta, ada yang 1 hari 10 juta. Saya pernah kerja di lembaga sertifikasi Inggris itu saya dijual itu mereka dijual Pak saya. 1 hari itu 2.000 US saya. Tapi ada yang menjual saya itu $400 juga bisa. Nah, itu yang enggak standar, Tapi harinya standar. Cuma berapanya tidak standar. Oke. Ini kira-kira. Jadi kalau mau tahu berapa biayanya ini tergantung ya. Tergantung ruang lingkupnya ya Bapak Ibu ya, ruang lingkupnya. Oke. Pertanyaan dari Langsa. Misalkan terus apa dokumen diminta oleh saya sama dengan dokumen diminta oleh Ban PT. Nah, dari Langsa, Yain Langsa. Jadi kami tahun 2000 sebelum pandemi itu kami memberikan workshop ISO 20001 di Banda Aceh, dikoordinir oleh Syakwala. Di situ ada beberapa UIN dari IAIN. Langsa saya nggak tahu ikut apa enggak, ada sekitar 14-an itu perguruan tinggi itu, ya kan. Nah, bagaimana tahapannya? Tahapannya ini. Ya, tahapannya bagaimana? Tahapannya. Nah, ini mungkin saya sharingkan tahapan. Tadi ada pertanyaan tahapan. Mungkin di materi bawah sendiri ada nih. Oh, sorry. Ini sampai ininya kok nggak mau juga. Ya. Tahapannya ini Bapak Ibu. Ini tahapannya. Tahapan sertifikasi. Jadi Bapak Ibu bisa diaudit sertifikasi dengan catatan Bapak Ibu sudah melakukan 4 tahapan ini. Bapak Ibu sudah menetapkan sistemnya. Sama kayak Ban PT sebenarnya. Dengan sistemnya. Berarti seluruh klausul tadi itu Bapak identifikasi. Ya, identifikasi. Oh, klausul ini bentuknya apa? Klausul ini bentuknya apa? Contohnya ini mungkin saya izin ke UIN Malang ini untuk nunjukin contohnya UIN Malang kemarin yaitu matrik kolerasi penerapan ini. Nah, kayak gini nih Bapak Ibu. Nah, ini mohon izin untuk UIN Malang ya. Ini produksi dari UIN Malang nih sebenarnya ini. Ya. Jadi memetakan ini. Ini klausulnya 9001 dan 2021 ini. Klausul 4. Dokumennya kan tadi ditetapkan bentuknya berupa pedoman ini, SOP-nya ada SOP ini. Ini dibuat dulu Bapak Ibu. Bagaimana menerapkan klausul 41, 42 ya kan. Sampai klausul 10 ini. Bentuknya apa? Ini dibuatin dulu. Ya. Ini nih, dipetakan. Sehingga dengan kata lain tadi itu istilahnya adalah sistem ditetapkan dulu. Ditetapkan. Ya kan. Saya tetapkan jadi semua sistem baru diterapkan. Baru Bapak bilang, saya menerapkan ISO 21 ini adalah mulai tanggal 1 Oktober sekian. Ini sama kayak 9001 sebenarnya. Ditetapkan, diterapkan, dan setelah diterapkan ini, Bapak Ibu harus ada pemeliharaan, harus melakukan 1 kali internal audit, 1 kali tinjauan manajemen, dan harus pernah melakukan 1 kali evaluasi diri. Ya. Sehingga biasanya waktunya itu antara ditetapkan sampai diaudit itu bisa 6 bulan gitu. Ya kan? Nah, jadi sudah diterapkan, kemudian melakukan internal audit, tinjauan manajemen, evaluasi diri, hasil daripada evaluasi tadi itu ada perbaikan dan pencegahannya, improvement. Kalau ini sudah jalan, baru Bapak bisa memanggil lembaga sertifikasi yang menerbitkan ISO 21000. Atau kalau sudah 9001, bisa aja tanya ke mereka, ente bisa nggak buatin 21000? Kalau nggak bisa, ya nggak bisa. Tapi kalau bisa, ente bisa nggak 1 kali ngaudit bisa 21 dan 9001 gitu. Ya. Kebetulan kami bisa 21, 91, 371 juga bisa. Nah, ini nih. Jadi sama ini prosesnya. Ya.
Kalau Bapak sudah 9.001 tidak berarti langsung di audit berikutnya waktu surveillance langsung 21 nggak bisa. Kalau 21 Bapak Ibu harus mulai dari awal lagi, walaupun sudah punya 9.001. Mulai dari stage 1, stage 2 gitu. Ini sama dengan 9.001. Nah, pertanyaannya, Pak, bisakah pada waktu surveillance audit 9.001 sekalian saya sertifikasi 21? Bisa. Berarti yang 9.001 surveillance, yang 21 adalah certification. Ya. Contohnya beberapa perguruan tinggi seperti ini nih. Saya tunjukin beberapa perguruan tinggi seperti kita mengaudit university ya, mengaudit UPN misalkan, UPN Jakarta, ya kan. Tahun 2020 ini adalah opening kita, ya. Kita ngaudit di UPN ya. UPN ini pada tahun itu, oh ini nggak kelihatan ya. Ntar saya tunjukin UPN yang 2019 ini ada opening. Nah kebetulan ini kita ngaudit di UPN Jakarta ya. Di mana ini adalah tim auditor kita. Jadi untuk auditor 21.001 ya, auditornya harus ini 2 komposisi. Saya ini orang sistem, ya saya. Kemudian ini adalah dari institusi pendidikan. Pak Erik ini adalah dari Ubaya, Pak Erani dari PENS ITS, ini dari Politeknik. Ya. Ini nih. Jadi di dalam 21.001 auditornya itu adalah orang yang berpengalaman terhadap sistem di dalam timnya, sama pernah menjadi dosen 4 tahun, bahkan dia bilang 4 tahun atau dijamu dia di penjaminan mutu. Nah, kebetulan Pak Erik dulu ini adalah kepala jamunya Baya, ini adalah Pak Stoyo ini juga kepala jamunya ini dosen yang ini. Nah, dengan ruang lingkupnya dia bilang sini, ada 2 ini ruang lingkupnya. Ini yang diaudit ya, saya geser lagi. Nah, 2 ini, jadi UPN ini 2, ISO 9015 dan ISO 21. 9.001-nya surveillance, 21-nya itu adalah sertifikasi baru. 21-nya. 9.001-nya adalah dapat sertifikat seperti ini, ya kan? Nanti dia lulus, maka dia akan dapat sertifikat yang 21.000. Contohnya adalah seperti ini. Contohnya ini sertifikat ini yang klien-klien yang perguruan tinggi yang sudah dengan kami. Jadi mulai dari Erlangga. Erlangga mendapatkannya ini pertama kali di Indonesia, itu oleh kami, yaitu tahun 2018, ya kan. Kemudian Hang Tuah, IT Telkom, UPN Jakarta, Politeknik ini, IAIN Metro Lampung sudah, IAIN Pekalongan, Aisyah, ya kan. Politeknik Kesehatan Makassar, UIN Jambi yang Sumatera ya. Kemudian ada STIMIK Primakara, IT Telkom, ada IAIN Madura, ya kan, dan lain-lain. Sekarang yang lagi dalam proses adalah UIN Sunan Ampel ya, UIN Banten yang lagi dalam proses ya, sama Pontianak, ya kan. Sunan Ampel itu adalah per fakultas ya. Nah ini yang apa? Sertifikat seperti begini nanti kalau lihat di IAIN Pekalongan, misalnya IAIN Madura lah yang terakhir ini. IAIN Madura ya, seperti ini dia sertifikatnya. Oh sorry, ini. Nah ini, ya, ini ISO 201. Ya. Kalau untuk 9.001-nya itu adalah sertifikatnya seperti ini. Ya. Demikian Pak, Bapak Ibu, mudah-mudahan pertanyaan saya menjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya ya. Itu Pak Yunus. Baik, terima kasih Pak Solehin. Sebelum dilanjut, ini ada informasi dari panitia. Mohon Bapak Ibu mengisi survei ya, link yang sudah disediakan di room chat. Juga Pak Solehin, ini ada permintaan dari peserta. Mohon di-share dokumen atau file ISO-nya di sini. Yang mana ini yang dimaksud ya? 2 file sudah di-share tadi. Mungkin apa slide-slide PPT tambahan tadi ya. Mungkin yang dianggap perlu bisa
mohon izin yang memang bisa dikonsumsi publik nanti bisa ditambahkan di share. Tambahan tadi ya. Boleh tanya Pak Yonos? Boleh nggak? Saya mau bertanya Iya, sebentar. silakan. Silakan Pak Yakin ini ya. Ya, benar-benar. Dari, terima kasih. Banjarmasin. Silakan Pak Yakin. Sebutkan nama dan asalnya, Pak. Oke, makasih Pak Yonos. Mohon maaf, saya ingin bertanya Pak Solehin. Saya Bapak Husnul Yakin dari LPM Gunantasari Banjarmasin. Bisa didengar suara saya Pak Yonos? Iya, bisa. Oke. Yang pertama pertanyaan ringan, tetapi mungkin jadi apa ya? Pertanyaan bagi saya. Penggunaan istilah-istilah saja mungkin yang ringan-ringan ini. Misalnya, kenapa harus 9.001, 37.301, Ya. 21.001? Ini kan menyebutnya agak susah ya, angkanya juga cukup banyak ya. Iya, iya. Ya. Kenapa kok nggak ya sederhana gitu istilah-istilah yang digunakan? Nah, yang kedua, bagaimana cara kita misalnya kalau di sebuah lembaga, katakanlah UIN ya, itu sudah ada yang disertifikasi ISO, misalnya ada di kami itu ada pasca sarjana itu ISO 2015, 2001, ya. Kemudian juga di perpustakaan. Nah, itu begitu ISO untuk UIN, misalnya itu apakah include dia otomatis atau gimana Pak? Ya. Atau yang ada itu jadi baru lagi atau gimana? Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Pak Solehin. Sama-sama Pak Husnul Yakin. Langsung saya jawab atau saya kumpulin? Jawab langsung Pak Yunus ya. Oke, monggo. Ya. Jadi begini Pak. ISO itu ya. ISO itu kan lembaganya namanya IOS Pak. Oke. IOS tadi itu didirikan tahun 1947. Nah, IOS tadi itu membuat standar itu selalu diberi angka. Nah, angka itulah angka sesuai dengan nomor register. Ya. Jadi IOS itu sudah membuat sekitar 55.000 standar, Pak. Nah, untuk registernya dia berarti standar yang dibuat tahun 47 itu ISO 1, Pak. Kemudian nomornya ISO 2, ISO 3, ISO 4 sampai sekarang sudah ada 55.001, Pak. Sehingga angka di belakang ISO nomor itu adalah nomor registrasi sebenarnya, Pak. Oke. Ya, sehingga mengapa kok ruwet kok sampai 20.000? Iya, karena ternyata standarnya dikeluarkan sudah sampai 55.000, Pak. Jadi nanti kalau sampai 100.000 ya ruwet lagi. Jadi sebenarnya kita itu diskusi satu standar dari 55.000 standar. Macam-macam Pak Husnul. Jadi ada standar itu bisa 3. Bisa standar sistem seperti ISO 9001, 21 itu sistem, Pak, tata kelola. Ada standar ukuran, kertas A4, panjang berapa, lebar berapa, itu ada ISO-nya juga, Pak. ISO nomor berapa saya nggak hafal. Ya kan? Ada standar produk, seperti membuat soto Banjar itu, Pak. Kalau Bapak punya soto Banjar mau dijadikan internasional standar, daftaran ke ISO sana, Pak. Bisa ya. Nanti sama ISO jadikan ISO 60.000 soto ya. Itu. Atau saserangan, Pak ya, saserangan ya. Betul. Ya, nah itu yang tadi pertama, Pak. Nah, yang kedua, nah ini ISO itu mengenal kata-kata ruang lingkup. Ruang lingkup. Ya. Ruang lingkup. Jadi mungkin saya sharekan ini standar ini misalkan. Ini. Ya. Ini kelihatan. Ini adalah diberikan ke UPN. Dengan ruang lingkupnya yang mungkin di bawah ini, kan kelihatan di bawah ini, adalah the profession of higher education services, yaitu Tridharma tadi, termasuk supporting services. Berarti UPN ini satu sertifikat untuk semua fakultas, dia ada sekitar mungkin 9 fakultas, ada berapa prodi dan lain-lain. Termasuk Erlangga juga 135 prodi jadikan satu ruang lingkup, satu sertifikat saja. Ya kan? Berarti kalau satu sertifikat itu untuk semua ruang lingkup, berarti yang lainnya tidak perlu lagi sertifikasi ISO 9001, Pak. Karena sudah masuk dalam ruang ini. Nggak perlu. Berarti yang sudah ada gimana? Bisa dihapusin aja. Kita bikin surat kepada lembaga tadi, mohon maaf kami tidak perpanjang lagi, ya kan? Karena berhubung kebijakan dari institusi untuk menjadikan satu. Gitu. Ya. Tetapi jika
Bapak Ibu tetap mau nggak apa-apa Pak, satu ruang lingkup perguruan tinggi, tapi untuk fakultas tadi tetap mau satu kata tadi fakultas tadi itu punya 2 ISO sebenarnya, 2 SIM. Ya. Tinggal sekarang mau punya 1 SIM atau 2 SIM gitu. Kalau 2 SIM akan 2 kali diaudit oleh lembaga yang beda, ya kan? Nah, dengan biaya yang 2 double segala itu Pak. Itu ini. Ya. Nah, kira-kira itu Pak. Jadi kayak di beberapa perguruan tinggi itu ISO-nya bukan 1 tapi per fakultas. Nah, itu bisa aja. Jadi fakultas A itu ISO 9001-2015 dengan lembaga sertifikasi X, yang fakultas lain ISO 9001 dengan lembaga sertifikasi Y juga bisa, Pak. Ya. Tapi yang nggak bisa sesama lembaga sertifikasi dilebur sertifikatnya, itu yang nggak bisa. Iya. Ya, karena masing-masing itu ya sama kayak perguruan tinggi dari UIN Banjarmasin Antasari ke UIN Malang kan nggak bisa, sertifikatnya harus 1 kuliah dapat 2 sertifikat ijazah itu kan nggak bisa. Gitu, Pak. Oke. Berarti Pak Solehennya begitu kita mencantumkan seluruh unit di bawah UIN, maka semuanya mesti diaudit Pak ya? Iya, semua diaudit ya. Hanya waktu surveillance itu disampling Pak. Waktu audit tahun berikutnya itu disampling. Tapi kalau pertama kali semua diaudit. Oke, kita kan misalnya punya 36 prodi Pak ya. Apakah semuanya atau cukup sampling tadi Pak ya? Semuanya diaudit, cuma mata kuliahnya disampling Pak. Oke. Waktu audit yang pertama Pak ya, yang pertama. Tapi pada waktu nanti audit surveillance yang setahun depannya lagi, itu tidak semua. Disampling aja. Oke, makasih Pak Solehin. Yang benar harusnya mata kuliah disampling, bukan prodinya disampling. Oh gitu. Nanti ada kejadian, ada prodi yang nggak pernah diaudit dapat sertifikat tadi masalahnya. Kalau disampling prodinya. Ya. Jadi pendekatannya nanti gini Pak, kita akan ngodingnya di level rektorat, kemudian turun ke dekanat, baru ke prodi. Itu satu kampus berarti Pak ya? Ya, bicara mengenai kebijakan-kebijakan, prodinya bicara mengenai eksekusi kebijakan dari pembelajaran. Jadi beda poin nanti. Ya, berarti dari sisi anggaran juga beda Pak ya? Beda. Kalau satu lebih murah daripada sendiri-sendiri Pak. Lebih murah kalau satu institusi untuk semuanya lebih murah. Jadi kayak kemarin misalkan kemarin ada UIN yang lain itu sudah dapat ISO Pak. Waktu dia 21, akhirnya yang lain itu dimatiin lah bahasanya. Sudah diterusin tapi dia sesatu itu dengan anggarannya lebih efisien. Jadi saran saya itu sebenarnya jangan kami yang lebih agresif, harusnya jamunya yang lebih bagus. Iya, benar. Bukan eksternalnya yang bagus, Pak, internalnya harus bagus. Jadi anggarannya harusnya untuk internal saja, jangan eksternalnya malah kami yang gemuk, Bapak Ibu yang kurus, Pak. Kebalik itu. Makasih Pak Solehin. Bagus. Baik, pertanyaan yang bagus. Insya Allah Pak Suno yakin sudah siap ini. Insya Allah, doakan saja Pak. Baru habis APT Pak. Iya. Memang ada 1 standar internasional. Dan sudah ISO 91 beberapa bagian ya Pak Usno ya. Sistemnya bisa diambil itu. Ya, monggo Pak Yunus. Pak Yunus izin bertanya. Monggo yang akan bertanya. Boleh Pak. Boleh bertanya Pak. Afif. Baik. Monggo Pak. Assalamualaikum Pak. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya Pak Yunus, Pak Solehin. Ini kami baru pertama kali Pak join jamu ini, jadi informasinya ke kami agak terlambat. Bapak, kami dulu pernah ISO juga, gitu. Kemudian yang terakhirnya agak berhenti karena kami fokus di SPMI. Nah, pertanyaan saya itu juga ditanyakan di 2 chat sebenarnya Pak. Mungkin saya mewakili juga. Yang pertama, kenapa sih kita itu perlu ISO kalau sudah menggunakan SPMI dan akreditasi 9? Karena misalnya ketika kita bicara tentang standar, di situ juga ada misalnya strateginya, kemudian indikatornya, itu sudah ada kalau misalnya ISO itu fokus di prosesnya. Kemudian kalau kami ya di Taskia ini kan sumber dayanya juga agak terbatas Pak gitu. Jadi kalau misalnya kita itu mikirin SPMI, kemudian mikirin ISO juga, ya kadang-kadang core kita interaksi kita dengan mahasiswa itu justru malah jadi berkurang gitu.
Nah, pertanyaannya ini sama dengan yang 2D set itu. Gimana Pak? Kita kita akan ISO karena ISO itu juga salah satu pertanyaan di akreditasi, sertifikasi penjaminan mutu. Tapi agar supaya kita itu juga energi kita itu juga efisien, agar supaya kita bisa fokus kita ke mahasiswanya juga bisa lebih banyak, dan beban administrasi kita itu tidak bisa lebih berkurang gitu Pak gitu. Saya mohon nanti bisa dicarikan contohnya juga kalau ISO itu fokusnya di proses gitu. Nah, kalau akreditasi 9 kriteria itu kan kita jelas sekali Pak, jelas sekali kita lihat matriknya. Matriknya kita lihat yang angka maksimal 4 itu apa, misalnya SDM 1 prodi itu doktornya 50%, lektornya 50%, selesai gitu. Kita tinggal berupaya keras untuk mencapai itu gitu. Nah, bagaimana itu peranan ISO? Apa yang seperti kata Pak Yunus itu ISO menjadi enabler itu, mohon bisa dijelaskan kembali. Terima kasih waktunya. Baik, ya. Saya tanggung jawab ya. Ya Bapak, Pak Afif, sepakat saya Pak Afif. Jadi yang selalu saya tanyakan ke semua perguruan tinggi, Bapak Ibu itu kalau sudah punya akreditasi ngapain ISO gitu, ya kan? Kalau sudah punya ini ngapain ini? Bahasa saya gitu Pak. Iya. Intinya kan tadi ke arah sustainability. Sebenarnya akreditasi kan untuk menjamin keberlangsungan institusi kan Pak Afif ya. Akreditasi tadi. Jadi akreditasi ISO itu sebenarnya cara untuk menjaminkan keberlangsungan institusi. Karena kalau Bapak nggak akreditasi, Bapak nggak akan bisa ngeluarin ijazah masalahnya kan, akan bermasalah nanti. Ya. Jadi kalau pertanyaan lagi nih, lebih utama mana, ISO atau akreditasi, Pak Afif? Akreditasi. Iya, itu mandatori. ISO itu not mandatori. Akreditasi. Iya. Artinya apa? Artinya sebenarnya jangan pokoknya punya dapat sertifikat banyak, tapi sebenarnya nggak nyambung satu sama lain ya, menjadi musibah, menjadi biaya, menjadi sumber daya dan lain-lain. Iya. Ini cerita gini dulu cerita. Paling gampang ini. Akreditasi itu nasional, ISO itu internasional. Sekarang tujuannya, kenapa Bapak Ibu mau akreditasi dan ISO? Jika institusi Bapak Ibu adalah tujuannya ke internasional university atau institusi. Mau nggak mau Bapak Ibu harus kiblatnya tidak hanya nasional tapi juga kiblatnya ke internasional. Ya kan? Nah, salah satu standar yang internasional yang diakui semua negara itu adalah ISO itu. Contohnya gini, lulusan daripada Bapak Ibu, lulusan S1 dari UIN, lanjut ke Jerman. Di Jerman tanyain, bagaimana dasarnya saya mengakui institusi Bapak Ibu? Oh, saya sudah akreditasi. Apa akreditasi itu ya kan? Tapi kalau bilang saya sudah ISO, itu lebih mudah bahasanya diterapin oleh mereka, itu dari segi bahasa marketingnya gitu. Sekarang ini Pak Afif, banyak perguruan tinggi yang kami putus suaranya Pak Solihin. Halo Pak Solihin. Suaranya putus Pak Solihin. Dan buku SPMI ini sudah akreditasi ini. Ya. Sekarang ini saya nambah lagi 2 buku untuk ISO 9001 1 buku, ISO 210 1 buku. Padahal sebenarnya 2 buku itu sudah ada di dalam 29 buku tadi Pak Habib. Ya. Terus saya tanya ke dia, terus gimana Pak? Saya bingung sekarang Pak. Karena saya punya 31 buku dia bilang itu. Ya kan. Bisakah Pak Solihin yang 2 buku ini saya leburkan ke 29 buku? Jawaban saya malah apa? Ya harus dileburkan. Karena dalam ISO 9001 atau 21000 tidak meminta harus membuat buku sendiri. Ya kan? Sehingga Bapak Ibu nanti Pak Abi cara bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu harus ISO 9001 atau 21001, berarti cara implementasi atau dokumentasinya harusnya melebur dengan SPMI. Harusnya. Ya kan? Sehingga pada waktu kami audit, dokumen yang disajikan adalah dokumen SPMI. Contohnya adalah tadi yang saya sharekan tadi yang punyanya Bapak Ibu, yang tadi yang manakah? Ini nih.
Nah ini nih. Ini klausulnya ISO. Bisa aja nanti Bapak Ibu di tengah-tengah di sini membuat lagi satu row, yaitu 9 kriteria. Dokumennya adalah SPMI semua ini. Misalnya dokumen dipakai ini. Ya. Dokumen pakai SPMI. Contohnya, kami mengaudit ada suatu perguruan tinggi yang kami audit dengan pakai dokumen SPMI. Saya kasih sharingkan ini ya, ini SAD, Dekra, audit, university ya, dokumennya ini. Nah, dokumen yang diberikan ke kami sama mereka itu adalah dokumen SPMI ini, dokumen diberikan ini. Ya, ada buku 1, buku 2, buku berapa, ini dokumen-dokumen SPMI yang diberikan. Ya, LPM ini ada ini, buku 3, buku 2, buku 4. Ya. Ini adalah objek yang kami audit, sehingga dia tidak perlu lagi membuat suatu dokumen baru. Cukup apa? Dokumen SPMI-nya diperluas itu. Ketika nggak ada dalam dokumen SPMI, bisa membuat dokumen tambahan, SK atau Renstra dan lain-lain. Yang penting apa? Pemetaannya yang penting. Pemetaannya. Ya. Jadi tadi menjawabkan Pak Hafid tadi, ada kemungkinan Bapak Ibu tidak harus sertifikasi, tetapi implementasinya Pak Hafid yang diterapin. Jadi ISO mengatakan kalau tidak sertifikasi nggak apa-apa, tapi implementasinya ya mengacu itu. Bahkan untuk 9 kriteria sama SPMI itu dasarnya dari ISO 9001 sebenarnya. Kata-kata sasaran mutu, kebijakan mutu, pedoman manual mutu itu adalah kata-kata ISO itu yang dipakai oleh SPMI. Kata-kata ISO itu bahasa ISO, ya kan. Sehingga bahasa menurut saya SPMI dan ISO itu telah menjadi satu saduan, ya. Itu Pak Habib ya. Kira-kira. Ya. Kayaknya detailnya saya harus ke LPM UIN Malang ya Pak ya. Ya. Jadi kalau bahasa gini, kalau Bapak nggak perlu ISO, ya jangan ISO Pak. Kalau nggak perlu sertifikasi ya, sudah SPMI juga cukup ya. Sudah. Selama itu konsisten Pak Habib. Ya. Kan yang penting tujuannya Pak Habib. Ya. Walaupun saya orang ISO, saya mengatakan Bapak itu juga tidak harus, karena ISO itu not mandatory Pak Habib. Kalau akreditasi itu adalah wajib ya. Nah, kadang-kadang orang mau ke akreditasi tadi perlu tata kelola. Tata kelola itu bisa saja merefer kepada standar internasional yaitu ISO itu Pak, untuk membantu akreditasi. Ya. Nanti bisa detailnya ke timnya Pak Helmi, Pak Yunus itu. Jadi. Baik, makasih Pak Hafid. Mungkin ada yang lainnya mungkin. Baik, terima kasih. Masih ada yang akan mengajukan pertanyaan, monggo. Ini kebanyakan bertanya bagaimana cara mengintegrasikan atau mengimplementasikan antara SPMI dengan SPME. Salah satu SPME itu yang adalah ISO 21001. Mungkin saya sharing tabelnya kali Pak Yunus. Oh, enggak, monggo. Ya. Jadi paling simpel itu main tabel ini ya Bapak Ibu. Coba mungkin saya bisa bantu dengan main tabel. SAD, Dekra 21001 mengintegrasikan dalam bentuk checklist biasanya saya. Mainnya itu adalah checklist. Mudah-mudahan ada checklist di sini. Kali misalkan checklist ini. Mudah-mudahan ini ada ini. Oh, tidak ada. Nih, saya tunjukin saya baru ingat. Saya baru ingat 21 checklist audit. Ini ya, ini Bapak Ibu, sabar dulu Bapak ya. Nah, ini checklist. Saya bantu share Pak Sal. Oh, ada Pak Ane ya? Pak Ros ya? Caros. Checklist ya? Ya, contohnya gini. Ini ini ISO 1, ini Caros ada tak? Yang checklist auditnya Pak ya? Sampai 21.000.
Oke, sambil Cak Ros liatin ini ada kayak begini nih Bapak Ibu. Ya. Ini ya. Ini kan checklist. Ya. Checklist audit. Ini adalah ban PT. Di sini dimatrikan di sini. Dimatrikan ya. Dimatrikan. Nah, gini nih. Ini adalah ban PT yang 9 kriteria. Ini ISO 21000, nanti Cak Ros akan tunjukin juga. TEDQUAL itu adalah international accreditation-nya mereka. Jadi mereka kebetulan pariwisata untuk internasional namanya TEDQUAL. Dia ada kriterianya. Nah, dari sini dia korelasikan. Kemudian dipetakan masing-masing klausul ini siapa yang tanggung jawab, rektor atau ketua atau ini. Akhirnya nanti muncullah seperti ini Muncullah seperti ini ya. Saya perkecil kayak gini nih alat bantunya. Pemetaannya ini kayak gini nanti. Nah, kayak gini nih. Nah, nanti kalau ngaudit ketua atau rektor atau prodi baru muncul checklist tadi nih. Untuk ngaudit prodi ini ban PT, ini ISO 21, ini TEDQUAL, ini diskusinya apa, dokumen apa yang harus dijelas buat. Ini yang mengacu kepada punyanya UIN Malang yang tadi ISO dokumennya apa. Dan ngauditnya dengan observasi wawancara. Nah, ini adalah mengadop dari akreditasi. Ya. Itu Cak Ro ya? Udah ketemu Cak Ro? J sama Pak. Sama ya? Oke. Itu tadi alat bantunya tadi itu. Jadi yang sudah 91 tinggal petakan. 9001 dengan 21.000 dipetakan. Apa gap-nya, apa dokumennya, kemudian baru siapa yang tanggung jawab. Dokumen bisa menggunakan dokumen ini kan ya. Dokumen SPMI yang tadi saya ini yang ini produknya timnya Cak Ro juga ini. Yang apa? Bukan ini. Ini banyak kan dokumen jadi kayak gini nih. Sebenarnya kan tadi sama ini. Ini adalah berarti tinggal apa? Tinggal buatin petakan. Ban PT 9 kriteria, 9001, 2001 dari ban PT kriteria 1 ya. 91 klausul 41 ini dokumen SPMI apa yang ini? Mungkin ada di SPMI atau di mana? Nah, sehingga itulah integrasi antara SPMI dengan SPME-nya. Sehingga nanti jadi satu, namanya sistem manajemen terintegrasi. Ya. Yang saya bilang ini, buatlah rawon, ya kan? Rawon itu kan semua dicemplungin sampai hitam, ya kan? Ya. Jangan buat sistem itu yang sendiri-sendiri sehingga makin membingungkan yang diimplementasi di bawahnya. Nah, jamu itu adalah tugasnya masak jadi rawon itu, Bapak Ibu. Ya, jamu itu adalah out of the box atau mendesain ya. Bahasa saya itu adalah orang gila jamu itu harusnya. Yang dia harus keluar dari out of the box tadi, dari tataran out of the box waktu mendesain. Tapi waktu implementasi harus in the box, jangan out of the box. Kalau out of the box nggak didengerin orang. Waktu buat ide membuat ini harus out of the box. Terus di-create, kemudian ini diserahkan ke semua orang itu in the box gitu. Ya. Itu Pak Yunus kira-kira tadi gabung gambarannya SPMI sama SPMI bagaimana mengintegrasikannya. Baik Bapak Ibu, jadi intinya kita perlu memetakan, lalu tidak perlu membuat standar baru ya. Jadi yang sudah ada dipetakan, kemudian kita pengimplementasiannya itu kita integrasikan. Ya. Kalau sertifikat tidak bisa digabungkan atau diintegrasikan satu-satu. ISO 2001 ya satu sertifikat, lalu akreditasi juga satu sertifikat yang lain. Yang satu bersifat mandatori artinya wajib, kalau tidak dipenuhi pasti tidak sustain. Yang satunya ini sunnah muakkadah ya, kalau tidak ingin unggul ya tidak perlu ikut, tapi kalau ingin unggul maka ada tambahan ya yang melebihi ekspektasi pelanggan. Kira-kira begitu. Monggo Bapak Ibu yang lain, saya persilahkan. Yang angkat tangan itu Mas Yunus. Mana yang angkat tangan, yang raise hand? Pak Toheri ya? Atau Bu Siti Rohmah?
Bu Siti Roma, mana yang dahulu? Atau Ya, silakan, saya Ibu. belakangan kayaknya, atau saya yang duluan atau belakangan? Lady first. Oke, terima kasih. Boleh, Lady first. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berjumpa kembali dengan Pak Solihin, Pak Yunus, dan teman-teman di LPM UIN Malang, dan Bapak Ibu jamu di seluruh PTKIN dan beberapa perguruan tinggi yang lain. Saya ingin sharing saja Bapak Ibu dengan kita mengikuti pemaparan yang disampaikan oleh Pak Solihin tadi. Kebetulan di IAIN Fatahul Muluk Papua ini kami juga sudah pernah ketemu dengan Pak Solihin dan dengan timnya, dan kita sedang memulai juga untuk implementasi ISO 2101/2018. Nah, tadi yang disampaikan Bapak Ibu terkait dengan bagaimana integrasinya dengan kriteria 9 dan lain-lainnya, itu memang bagi saya dengan teman-teman di Jayapura itu dulu awalnya berpikir begini, ketika kita ingin perguruan tinggi kita bisa sustainable, bisa berlanjut, kemudian kalau kita lihat isinya adalah bagaimana STAIN atau berubah menjadi IAIN itu berwawasan global gitu kan. Nah, mewujudkan atau mengimplementasikan berwawasan globalnya itu dari mana? Saya awalnya berpikir seperti itu. Nah, kemudian ketika seiring dengan perjalanan waktu bagaimana mengimplementasikan manajemen mutu yang benar-benar terintegrasi itu untuk memulai, saya rasanya sulit sekali gitu dengan teman-teman di LPM. Akhirnya sharing-sharing dengan teman-teman bagaimana kalau kita mencoba untuk mengimplementasikan ISO. Jadi seiring dengan sertifikasinya internasional ini dan di akreditasinya di BAN PT dengan kriteria 9, itu saya kira satu pekerjaan yang bisa kita kerjakan sekaligus untuk mendapatkan dua apa ya, kalau saya bilang dua tujuan gitu loh. Nah, ini sesuatu yang saya mulai merasakan sejak mulai pendampingan dari timnya dari Dekra. Saya sudah DE, kemudian sudah pelatihan interpretasi ISO yang sepekan kemarin, baru selesai di hari Sabtu kemarin. Ya, ini rasa-rasanya saya juga semakin bersemangat gitu untuk mengimplementasikan ISO di lembaga pendidikan kita. Nah, saya mungkin itu yang ingin saya sharingkan dengan teman-teman, tapi saya ingin bertanya kepada Pak Solihin. Saya kadang-kadang setelah kita kegiatan sembari ini kami mempersiapkan PR-PR dari tindak lanjut pelatihan, kira-kira Pak Solihin, seandainya dengan batas waktu yang sudah ditetapkan dari badan sertifikasinya, ketika nanti misalnya persiapan untuk kick off-nya gitu ya, persiapan untuk audit mutunya, sampai dengan nanti kita mengajukan untuk siap disertifikasi. Ketika itu kita ternyata belum memenuhinya, kira-kira apa yang kita persiapkan lagi? Terima kasih, Pak. Makasih Bu Siti Roma, ketemu kembali ya dari Papua, semangat ini ya. Oke, baik. Jadi gini Bapak Ibu, bedanya kalau ISO dengan akreditasi. Audit kami ISO itu tidak ngeluarin status unggul atau jadi nggak ada. Jadi ISO tidak ngeluarin transkrip nilai. ISO itu ngeluarin ijazah saja. Kalau akreditasi ngeluarin kategori, ya, peringkat ya, ISO akreditasi. Kalau ISO tidak, ISO itu ngeluarin ijazah, itu yang membedakan ya. Jadi ISO itu selama Bapak Ibu tidak ada nilai D, dapat sertifikat. Dan sertifikat itu bisa nilainya A, B atau C gitu. Jadi tadi Bu Siti Roma ya, pada waktu di audit ternyata ada yang tidak sesuai, nggak masalah, ya kan? Tetap dapat sertifikat, tapi tidak boleh ada major finding. Satu major finding nggak boleh. Kalau dapat major finding pun, Bapak Ibu diberi waktu 3 bulan untuk memperbaiki. Kalau 3 bulan kita perbaiki bisa, baru sertifikat akan kita berikan. Ya. Jadi bahasa lain gini, tujuan dari ISO itu adalah improvement sebenarnya. Improvement. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan tujuannya untuk sertifikasi. Sertifikasi itu kalau menurut saya mau beberapa kali remedi, maksudnya nggak bisa lulus gitu katanya begitu kan ya. Ya kan. Jadi jangan tujuan, kalau tujuan sertifikasi berarti nanti apa?
apapun yang kami lakukan pokoknya ya apa menjawab pertanyaan auditor. Jadi Bapak Ibu lagi nyiapkan sistem untuk menjawab pertanyaan auditor yang terjadi pada waktu audit akreditasi dulu kan ya. Dulu kita membuat borang untuk menjawab pertanyaan asesor ya kan. Jadi sebenarnya maksudnya adalah gini, kita membuat sistem untuk bagaimana tata kelola kita lebih bagus, bukan menjawab pertanyaan asesor. Nah, tadi dan Bu Siroma, ternyata setelah persiapan masih banyak yang lobang. Ya nggak apa-apa, audit saja, ya kan? Karena audit itu kan PDCA. Pada waktu kita temukan ada yang lobang, temuan lobang itu bisa dua, Bu Siti. Bisa dari internal auditornya, atau bisa dari eksternal auditornya. Yang bagus apa? Internal auditornya menemukan banyak lubang, sehingga eksternal tidak bisa membuat temuan untuk kasus itu, karena sudah ditemukan oleh internal auditor. Sehingga eksternal itu hanya akan mengaudit apakah temuan internal auditor tadi itu sudah ditindaklanjuti atau belum, itu aja akhirnya. Ya kan? Bahasanya apa ISO ini? Bagaimana internalnya Bapak Ibu itu lebih proaktif daripada eksternalnya. Jadi nggak masalah Ibu. Jadi lubang-lubang tadi nggak masalah. Lebih bagus lagi kalau yang menemukan adalah internal. Dengan internal menerapkan tindakan perbaikan. Ditemukan oleh eksternal pun sebenarnya juga nggak masalah. Cuma eksternal kan membuat dua kata. Halo Pak Solihin, suaranya putus. Halo, suaranya putus-putus Pak Solihin. Belum tersambung kelihatannya. Iya, kayaknya ini ada Pak Yunus sambil nunggu, kalau AMI itu di LPM Malang satu kali atau dua kali Pak? Maksudnya ada AMI untuk SPMI sama AMI ISO atau sekali Pak Yunus? Baik, sambil menunggu, monggo Cak bisa dibantu dijawab. Oh, enggak. Terkait dengan AMI, di kami dijalankan 2 kali dalam 1 tahun Pak, tiap semester. Itu tidak ada AMI untuk ISO, tidak ada AMI untuk SPMI. Semuanya ya audit mutu internal, di mana di dalamnya itu mencakup pemenuhan untuk kriteria maupun klausul-klausul yang di ISO maupun kriteria yang ada di BAN PT. Begitu Pak Yunus. Gitu ya. Kalau berarti kalau istilahnya kan kalau SPMI AMI itu temuannya ada 2 ya Pak ya, ketidaksesuaian sama observasi. Kalau misalnya ISO kan ada 3. Itu bagaimana itu Pak? Istilahnya kan beda itu. Sama ya? Sama. Jadi untuk penentuan atas atas jenis temuannya, baik ISO maupun SPMI sama, ada 3 ya. Yang pertama itu adalah observasi, yang kedua memang ketidaksesuaian. Tapi ketidaksesuaian ini kan dibagi 2, major sama minor. Nah, apabila itu temuan yang bersifat besar dan mempengaruhi pelanggan dan mempengaruhi terhadap keberlanjutan organisasi maupun fakultas prodi, itu termasuk kategori major. Tapi kalau temuan itu hanya didasarkan kepada ketidakketerpenuhan salah satu proses saja, yang itu tidak mempengaruhi secara luas kepada organisasi maupun prodi fakultas, itu masuk kategori minor. Kalau observasi ya perbaikan yang bisa diselesaikan secara cepat. Oh begitu ya, jadi cara memodifikasinya seperti itu ya. Betul. Makanya di dalam prinsip-prinsip itu, siklus manajemennya itu tidak boleh putus Pak di setiap proses ya. Kalau di SPMI kan PPEPP ya. Kalau di ISO itu PDCA. Jadi plan ini pemaknaan itu adanya penetapan. Jadi misalkan audit tadi kita mengkategorisasikan ada jenis 3 temuan, maka itu harus tertulis di dalam mungkin dalam manual atau pedoman atau mungkin juga SOP yang terkait dengan audit mutu internal. Termasuk juga persyaratan-persyaratan yang lain. Jadi pemaknaan perencanaan pada PDCA dan pemaknaan penetapan pada PPEPP itu sama. Evaluasi pun juga demikian. Halo, apakah sudah sambung dengan kami? Sudah. Monggo Cak Ro diterusin.
Monggo Ya. Pak Tung. Nggak apa-apa, Taro. Makasih. Silakan Mas Solihin. Ini sambil Kalau nunggu aja. Taro mau terusin Taro. Saya setuju dengan Taro tadi. Pak Sol ini mbah saya ini, jadi monggo Pak. Iya. Tadi saya izin itu dari win-win tadi Cak Ro saya tampilkan. Baik, Oke, Cak Ro benar, masih Pak. ada Cak Ro? Ya, tadi Cak Ro apakah sudah Monggo. Secara tuntas? Yunus, monggo. Oh, sampun. Sampun Ya. Pak Solihin. Jadi sama tadi Pak Afif. Jadi itu tadi major minor itu. Jadi memang ISO itu tidak menerbitkan status ya unggul atau dan lain-lain seperti akreditasi. ISO itu adalah konsepnya improvement. Dia ijazah, sertifikat ijazah dia. ISO tidak nerbitin transkrip, Pak. Ya. Itu. Sana ISO itu adalah improvement yang di ini. Sehingga dari pengalaman itu organisasi yang dapat ISO itu 3 tahun baru kelihatan maturity-nya, Pak. 3 tahun. Ya. Ya, Bu Siti Rohimah, menurut saya tadi hilang. Baik, terima kasih. Yang tadi angkat tangan kedua, Bapak siapa ya tadi ya? Halo, masih Pak Toheri kalau tidak salah Pak namanya Pak. Toher ya, masih bergabung dengan kami atau sudah ada di situasi yang berbeda? Halo Pak Toheri, apakah masih mendengar suara saya di sini? Pak Yunus tadi banyak yang minta materi checklist sama tadi itu mungkin nanti bisa didapat dari tim Bapak aja ya. Kan sama itu. Ya, nanti peserta yang membutuhkan dan ya. filenya bisa di-share monggo bisa dikomunikasikan. Baik, sambil menunggu Pak Toheri tadi, mungkin ada penanya yang lain saya persilahkan. Sepertinya Kang Rohmat sudah siap. Ini kan yang alih status menjadi UIN. Iya. Ya, betul Kang Yunus. Ya, mohon maaf itu. Ya, itu. Monggo Kang Rohmat. Nyun sewu Pak Solihin. Iya, monggo Pak Rohmat. Insya Allah ini kan di Purwokerto ini kan kami juga nanti mau bergabung untuk meminta Dekra untuk hadir ke Purwokerto dengan Pak Yunus. Nah, itu proses hingga saat ini itu kan secara yuridis memang sudah sesuai Perpres itu sudah menjadi UIN. Tapi ubo rampe yang lainnya itu kan masih IAIN. Itu nanti kalau misalnya proses sertifikat, misalnya ini contohnya itu mengandung itu proses launching secara resmi belum itu nanti sertifikatnya UIN atau IAIN Pak Solihin. Jadi legalnya pada waktu Bapak diaudit nanti legalnya masih IAIN Pak. Tapi kalau sudah menjadi UIN, gak ada masalah. Bapak tinggal kirim surat ke kami, nanti kami ganti menjadi UIN selama tidak ada perubahan bisnis proses Pak. Oh iya. Ya, karena sampai saat ini ternyata 6 IAIN yang menjadi UIN itu perpresnya sudah memang masing-masing sudah terhitung bulan puasa kemarin, tapi kemudian pelantikan rektor UIN dan yang mengikuti bawahannya itu sampai saat ini belum itu. Tetapi secara legalnya bisa menggunakan nama UIN nggak Pak? Legal yuridisnya secara yuridis UIN Pak, secara yuridis. UIN ya. Iya, karena dengan keluarnya Perpres itu otomatis IAIN Purwokerto dan 5 yang lainnya sudah tidak ada. Begitu. Oke. Itu bisa kita gunakan kata UIN, Pak. Tapi kalau secara operasional masih IAIN, nggak apa-apa. Tapi kalau ada perubahan nanti tinggal kita ngerubah sertifikat sebenarnya. Oh begitu, Pak. Iya. Ya. Matur nuwun Pak Solihin. Sami-sami. Kemarin kita juga pernah mengaudit ada yang stikes menjadi universitas itu juga sama. Ya, kita tetap pakai universitas tadi, tetapi cilakanya dokumennya masih berupa stikes gitu, Pak. Oh gitu. Ya, kan? Itu boleh. Nanti Bapak buatnya dalam tinjauan manajemen atau sebuah tabel di mana stikes ini dokumen tadi itu bisa dipakai untuk menjadi universitas. Bisa juga. Ya. Sehingga
perubahan dokumen itu akan sekalian revisi prosedur atau apa dengan rubah nama universitas. Itu juga bisa. Ya. Banyak perubahan dokumen yang cukup banyak itu tentunya juga memerlukan proses juga. Betul. Ya. Jadi Bapak bisa buat tabel aja Pak. Yang sekarang prosedur adalah pakai IAIN, nanti akan dirubah menjadi UIN kalau ada revisi prosedur tadi gitu. Bisa juga bisa. Jadi pernyataan itu dijamakkan dalam tinjauan manajemen nanti. Oh gitu Pak ya. Ada pernyataan ditambahan di dalam UTM. Gitu. Jadi nggak harus Bapak Ibu harus merubah semua bentuk UIN semua, nggak harus. Nah itu. Ya nanti kan effortnya. Tadi nanti sibuk dokumen saja nggak. Nanti sibuk dokumen itu selama berbulan-bulan. Yang penting kan implementasi. Iya. Jadi bisa dijamak dengan kata-kata itu ya Pak Solihin? Iya Pak. Iya. Bisa dijamak dengan pernyataan itu. Iya bisa dijamak. Matur Pak Solihin. Jadi habis sampai Pak Rahmat. Selamat Pak Rahmat. Bisa dijamak ternyata ya. Oh bisa dijamak dan ternyata bisa dikosor juga Pak Yunus. Iya. Bisa dijamak dan bisa dikosor. Iya. Baik, ini dari IAIN Loksmawe. Oh, ini ingin HP. undang ya Pak Solihin. Saya dari Loksmawe pernah ikut pelatihan kami di Banda Aceh yang diselenggarakan oleh Unsia. Itu dulu IAIN Loksmawe kalau salah itu ya. Ada mungkin Pak, cuman di manajemen sebelumnya. Oh betul Pak Zulfikar ya. Ya. Kita orang baru. Iya. Oke, nanti bisa di-share oleh Pak Yunus, Pak Helmi nanti nomor HP saya. Siap. Yeah. Atau kalau diizinkan saya ditulis ketik, saya ketik gitu. Tapi saya minta izin dulu ke panitia dulu. Monggo langsung, betul napa-napa Pak Solihin. Saya ketik aja ya. Ya. Oke, ini saya ketik ya, nomornya 0812 9404 6277. Email saya ini ya. Ketiknya mantap itu suaranya. Ya. Atau di tim kami nanti kalau Bapak mau tanya harga semuanya itu Pak Julius Untung nih sebenarnya itu. Ya. Kalau saya itu dari teknikalnya saja ya. Kalau harga nanti Pak Julius Untung. Cuma begini Bapak Ibu harus hati-hati. Kami ini adalah lembaga sertifikasi ya. Bukan lembaga konsultasi. Jadi kami tidak boleh memberikan konsultasi secara vulgar ya. Nanti jeruk makan jeruk nanti ya. Ya kan? Jeruk makan jeruk. Jadi yang bisa kami adalah memberikan pelatihan gitu ya. Kalau konsultasi monggo bisa juga dengan dari ya kan. Mungkin dari UIN yang lain atau yang sudah ISO bisa juga ya kan. Ya. Cuma administrasinya bisa juga satu payung sama kami, tapi pelaksananya bukan kami itu konsultasi itu. Oke, Pak Zulkar ya. Pak Zulkar bisa aja minta bantuan UIN atau mungkin dengan dulu Syahkuala itu juga bisa ya. Oh, belum muncul nomor dan emailnya Pak itu. Oh, belum muncul ya. Dari IAIN sudah muncul kah Bu Linda? Belum, mungkin to everyone Pak Solihin. Oh ini tuh oh ya saya kok ke Bu Linda bukan. Oh iya, cuman sampai hanya ke saya Pak. Oh ya, oh ini ya betul ini. Ini harusnya ke everyone. Iya ini. Ini Sambun. Sudah Sambun ini. Yeah. Silakan Bapak Ibu foto ya, di screenshot supaya punya dokumen. Baik Bapak Ibu, ini sudah ada pintu masuk kalau ingin konsultasi atau sertifikasi. Karena pada hakikatnya tidak boleh dicampur antara status auditor dengan konsultan. Biasanya kami kalau konsultan, meskipun tentang ISO, ini ada pihak lain yang membantu. Jadi ini dua entitas yang berbeda. Nah, kalau ini dilakukan dengan orang yang sama, secara etik, ini yang perlu dipertanyakan. Kalau Bapak Ibu ingin menjadi auditor, berarti nanti bisa usul ke Pak Solihin, ada
permohonan untuk dilatih. Nanti keluarnya sertifikat sebagai auditor. Ya, tapi kalau konsultan nanti ke lembaga konsultan sendiri. Betul. Kalau ya individu punya dua sertifikat boleh saja, tapi fungsinya tidak boleh dicampur ya dalam satu event. Pak Yunus, kalau itu berarti nggak boleh dijamak ya. Jamak tarki ya. Biasanya gini Pak, nah, untuk administrasi biasanya Dekra kontraknya konsultasi dan sertifikasi biasanya. Tetapi untuk konsultasi yang pelaksananya bukan kami sebenarnya, biasanya gitu. Iya. Ya, nggak boleh kami pelaksananya. Ya. Salam Pak Solihin, sehat-sehat selalu kami dari UIN Palembang. Oh ye, Bu, dari UIN Palembang. Iya Pak, kami juga dulu gurunya Pak Solihin. Sampai bisa ISO 9001 2015 yang pertama ya Pak Solihin. Ya, ya, betul. Di tahun pertamanya keluar Pak, iya benar. Itu di mana itu Bu ya? Di SGS atau BSI ya gitu ya? BSI Pak. Oh BSI ya, ya. Kami saya lanjut. ada di mana-mana Bu, tapi masih terus sampai sekarang Pak ya. Terima kasih Pak. Ya Bu, sekarang saya udah pindah ke Dekra ini sekarang. Siap Pak. Bu Indra, layarnya bisa dinyalakan? Maaf, mohon maaf ya, ini melanggar kode etik ya. Mohon maaf ya teman-teman, nggak bisa ini layarnya nggak bisa muncul. Maaf ya Pak Yunus ya, Pak Solihin, maaf ya. Lagi bikin kapal selam. Nah itu, lagi bikin kapal selam kalau kata Pak Rohman. Ya, kapal selamnya belum jadi sehingga nggak mau ditampilkan. Iya, mohon maaf ya. Mungkin Bu Indrawati bisa menyampaikan apa pengalaman terbaik di sana, best practice yang bisa di-share dan juga tantangannya. Iya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Mohon izin sekali lagi, mohon maaf, layar tidak bisa saya buka ya, Bapak Ibu, kawan-kawan semua. Untuk best practice, sama seperti yang disampaikan kawan-kawan tadi, bahwa memang di awal ini kita awalnya agak bingung ya memahami yang mana yang harus kita kerjakan nih, SPMI atau ISO tadi. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya kita menemukan juga cara ya seperti yang dilakukan oleh UIN Malang, bahwa kita memang memulainya dari pemetaan. Jadi ISO itu tidak membebani kita untuk harus memiliki dokumen-dokumen yang khusus berlabel ISO seperti itu. Jadi kalau kita sudah punya dokumen SPMI, ya ada beberapa yang memang sama, misalnya visi penentuan sasaran target kan di ISO juga sama seperti itu. Jadi sangat membantu, sebenarnya saling membantu antara SPMI dan ISO itu. Nah, memang kadang-kadang yang menjadi kendala itu adalah bahwa tingkat sosialisasi atau diseminasi kita ke kawan-kawan di fakultas atau di universitas itu mungkin perlu juga menjadi concern buat kita di LPM. Karena kadang-kadang kawan-kawan kita merasa bahwa oh itu kok hanya dipahami oleh orang LPM ya. Seperti itu. Jadi mungkin kita perlu berkomunikasi intens juga dengan semua sivitas akademika, baik top manajemen, kemudian di middle management, sehingga apa yang kita cita-citakan itu membangun budaya mutu baik melalui SPMI maupun ISO itu bisa tercapai seperti itu. Itu kira-kira Pak Yunus yang mungkin bisa kami share. Kalau tentang auditnya sendiri, kami juga satu kali saja mengadakan audit itu. Jadi namanya audit mutu internal, kedua-duanya itu sudah mengacu kepada persyaratan-persyaratan yang ada di SPMI dan juga ISO. Jadi tidak dibedakan. Ini audit AMI, ini audit ISO. Jadi satu kali saja. Ketika misalnya datang auditor eksternal yang dari ISO itu mengaudit kami, mereka juga hanya meminta apakah proses audit dilakukan, mana prosedurnya dan mana hasilnya, mana tindak lanjutnya seperti itu. Jadi mereka juga tidak membedakan antara audit AMI dan audit ISO. Tetapi yang bisa kita pastikan bahwa klausul-klausul yang ada di keduanya itu teraudit dengan baik. Saya kira itu Pak Yunus pengalaman kami di UIN Raden Patah. Terima kasih Bu Indrawati. Mudah-mudahan ke depan semakin baik hingga mencapai apa yang tadi Pak Solihin katakan,
mencapai maturity ya. Iya, betul. Baik, terima kasih Pak. Terima Ya, kasih. Raden Patah. Saya lama di Raden Patah itu Bu Dawati ya. Iya benar Pak, lama mendampingi kami Pak. Sampai Pak WR jadi Pak Rektor, sampai sekarang udah ganti lagi Bu ya? Iya, sudah ganti lagi Pak, dan saya masih di situ Pak. Iya, Pak. Ya, Bapak Ibu, itu ada tambahan informasi tentang identitas Pak Julius ya. Ada emailnya. Kalau menghubungi Dekra bisa melalui Pak Julius Untung @dekragroups.com. Manajer sertifikasi. Ya, untuk yang izin live monggo. Tapi yang lain masih bertahan, mudah-mudahan kita sama-sama sampai maksimal jam 12. Pak Yunus, itu Bapak, ada yang red hand, Pak Yunus? Sunardi. Oh, ada yang resen. Bapak Sunardi. Monggo, Bapak Dr. Sunardi, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada moderator Pak Yunus, Pak Solihin sebagai narasumber, dan Bapak Ibu semua, para peserta webinar jamu hari ini. Perkenalkan, nama saya Sunardi dari STES Islamic Village, Pak, Tangerang, Banten. Di bawah Kemenag, Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Islamic Village Banten, Pak, Tangerang, Banten. Berkaitan dengan tema kali ini sangat luar biasa sekali, karena kami itu sekarang mau menyatukan diri kepada Universitas Cendekia Abditama, Pak. Jadi Islamik itu ada 4 perguruan tinggi. Perguruan tinggi pengusul universitas adalah di bawah Kemendikti, Pak. Sekarang Kemendikbud Dikti, gitu kan. Nah, kami yang di bawah Kementerian Agama ada 2, Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Artinya tanggal 8 kemarin Juni itu alhamdulillah kami sudah upload untuk penyatuan gitu kan. Saya bertanya kepada Pak Solihin, Pak, berkaitan dengan ISO gitu kan. Saya pernah mengikuti pelatihan yang namanya audit mutu atau berkaitan dengan persyaratan perguruan tinggi ini mendapatkan akreditasi. Kalau perguruan tinggi kan acuannya kepada nilai akreditasi BAN PT. Ya, betul. Jadi tidak ada lagi ya Pak ya, tidak ada lagi kecuali BAN PT. Sekarang kan ya A, B, C gitu kan. Mandatorinya itu Pak ya. Unggul, sangat baik dan baik ya Pak ya. Dulu kan A, B, dan C gitu kan. Kami alhamdulillah Pak ada 2 prodi ekonomi dan perbankan syariah serta IPT-nya B Pak. Kalau untuk ukuran swasta di Kopertai 1 kami masuk 6 besar. Ada perguruan tinggi binaan Kopertai 1 di DKI Jakarta dan Banten hanya 6 yang lembaganya mendapatkan B. Kami salah satunya. Tetapi dengan Pak dari Taskia itu, salam juga ya. Kami dengan Taskia sama gitu kan. Alhamdulillah. Nah, saya bertanya begini Pak Solihin. Lebih baik mana? Kita melakukan studi banding dulu. Karena kita kan suatu saat pasti migrasi data ke UCA tadi, Universitas Cendekia Abditama Islamic Village. Yeah. Atau kita ngintip dulu nih ke Pak Solihin nih. Pentingan mana? Kita kan tadi konsultan dengan yang memberikan sertifikat, beda ya Pak ya. Nah kita mendingan studi banding ya, atau ke Taskia atau ke UIN Syarif gitu kan, tempat kami memang sebagai bapak asuh kami lah. Nah setelah itu baru kami mungkin bisa dengan tadi sudah di-share nomor handphone dan lain-lainnya. Nah konsultasi dulu dengan bapak dari mana. Karena kan yang pernah saya dapatkan begini, sebenarnya ISO itu merupakan ya tadi penilai gitu kan, yang memberikan sertifikat, bukan konsultan gitu kan. Yeah. Nah artinya yang sekarang kan sudah PPEPP gitu kan, dulu PDCA gitu kan. Nah ini juga menjadi suatu acuan bagi kami. Nah kami sekarang bingung nih Pak nih ya, ke konsultan dulu atau kita tadi ya studi banding, atau kita langsung menyiapkan semua dokumen untuk audit mutu. Nah atau studi banding dulu. Studi banding pun harusnya kan ke yang lebih tinggi Pak. Nggak mungkin kita B, C. Nggak mungkin kan, minimal A. Di sana kan pasti perguruan tinggi di bawah Kemenag itu yang A itu ya UIN Malang, UIN Syarif, yang UIN Bandung lah, UIN hebat gitu. Yang UIN sekarang kan masih ada yang B gitu, seperti itu. Ini itu saja Pak. Terima kasih atas ininya Pak Solihin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Jadi kalau saya Pak ya, karena gini, ISO itu yang paling bagus adalah roda tadi Pak.
roda itu berarti yang internalnya, budayanya itu yang putar. Bukan ganjelnya, bukan dokumennya Bapak apa ambil ganti dengan tempat Bapak itu. Itu Bapak nyiapin gedein ganjel, bukan muterin roda. Kalau Bapak tujuannya gedein ganjel, ya kan? Bapak minta contoh ke saya atau ini banyak saya contohnya. Tinggal Bapak ganti nama aja itu gedein ganjel Pak namanya. Nah, kalau saran saya, Bapak muterin roda. Kalau muterin roda paling bagus itu best practice, Pak. Katanya best practice. Ya. Jadi pada waktu Bapak best practice tadi juga hati-hati. Jangan sampai Bapak studi banding cuma intinya tuh ngopi prosedur. Itu namanya ngopi ganjel itu, ya kan. Harusnya best practice itu apa? Bagaimana rodanya itu berputar. Ya. Berputar itu best practice. Ya. Tapi hati-hati dalam best practice. Memang harus yang lebih bagus, tapi yang tipikalnya culture-nya itu sama dengan tempat kita gitu. Ya kan. Ya. Jadi misalnya gini, Bapak mau berarti ke UI atau ITB, itu beda culture itu. Ya kan? Beda culture ya kan. UNER atau ITS itu beda culture itu sudah ya. Kalau Bapak adalah tipikalnya di tempat Bapak itu adalah orang yang anak muda-muda yang larinya cepat. Kalau Bapak best practice-nya kepada perguruan tinggi yang senioritas tinggi, yang harus kulon nuwun kepada seniornya, nggak bisa Bapak best practice itu. Ya, tapi kalau Bapak adalah perguruan tinggi yang sudah lama, yang harus sabdo pandito kiai itu kan, Bapak jangan berpraktik kepada yang bagus tapi yang larinya kenceng tapi yang muda-muda yang itu. Jadi itu Pak. Jadi kalau saran saya best practice dulu. Tapi bisa simultan itu Pak, bisa barengan. Supaya best practice Bapak tidak lari kemana-mana, Bapak pastikan dulu dari Bapak itu sesuai dengan requirement. Bisa diskusi dengan tim konsultan itu. Jadi kalau menurut saya, Bapak jangan buru-buru panggil konsultan suruh buat proposal Pak. Harusnya apa? Konsultan melakukan gap dulu. Gapnya di mana? Dari gap tadi itu baru mau ngapain, baru buat proposal. Itu mana disini. Kadang-kadang nggak mau ambil konsultan ngasihin harga, angka-angka padahal nggak tahu gapnya itu ya kan. Nggak tahu gapnya. Ya. Mungkin langkah awal ini ya Pak Solihin ya, kita bikin semacam SWOT analisis dulu ya Pak ya. Iya. Dari situ baru, oh kalau ini saya ke mana, kalau ini kemana, kalau ini kemana. Ya tipikalnya kami kan di bawah Kemenag, berarti kan harus yang induknya ke Kemenag Pak. Ya ujung-ujungnya ke UIN, mungkin UIN Malang insya Allah deh Pak Yunus ya. Mungkin bisa silaturahmi ke sana. Tapi ke sana itu Bapak jangan bawa flash disk, cuma ngopi aja, ngedownload itu. Nah, itu Bapak nggak dapat apa-apa nanti. Berarti minimal ya kita bisa di sana itu ya bahasanya nginap di sana atau kita cari penginapan dekat sana bisa 2-3 hari Pak Solihin ya. Iya, nyantri sana Pak, nyantri. Ya apa sih betul, gitu. Nyantri dulu, nyantri. Ya, bener nyantri dulu. Banyak kan itu. Nambah asal. Nyantri minimal seminggu gitu ya Pak Solihin ya. Jangan bawa flash disk aja Pak, nyodorin flash disk. Taruh flash disk saya, itu gitu. Nah, itu nyantri itu baru nyodorin flash disk Pak. Terakhir flash disk itu sodorinya. Nanti kita bareng-bareng Pak Nardi. Nah, siap. Nah, ini nih keluar nih. Nambah ini Pak Yunus. Ya, monggo. Saya ini. Iya. Bapak Ibu ngapunten. Pak Yunus izin nambah ya. 2 menit saja. Saya memahami kegalauan Bapak Ibu sekalian untuk progres kita mengimplementasikan sistem manajemen mutu pendidikan ini. Yang pertama memang kata kuncinya adalah memahami dari sistem kita itu sendiri, seperti apa sekarang rodanya, keberlangsungannya, kemudian siklusnya itu perlu kita pahami. Cara pemahamannya adalah dengan pemetaan. Nah, pemetaan ini akan kita dapatkan antara membandingkan SPMI yang tadi banyak digalaukan teman-teman, di mana SPMI ini berbasis pada pemenuhan SNDikti, kacamata untuk melihat keterpenuhan atas SNDikti ini adalah kacamatanya Ban PT melalui 9 kriterianya. Nah, selain itu, ketika kita sudah komitmen untuk mencoba untuk mengimplementasikan sistem manajemen pendidikan tinggi berbasis ISO ini, maka klausul-klausul di dalam ISO itu ya setidaknya itu teman-teman di penyamanan mutu melakukan kajian sehingga antara Ban PT dengan ISO klausulnya disandingkan dengan kriteria. Disitulah nanti memunculkan istilah DA, Bapak Ibu. DA ini adalah pemetaan untuk kita melakukan diagnosis secara internal. Bagaimana implementasi persyaratan yang diminta oleh klausul, bagaimana implementasi yang diminta oleh kriteria Ban PT.
termasuk juga nanti ini akan menghasilkan keterpenuhan atas eviden atau dokumentasi dari implementasi kedua standar tersebut. Nah, disinilah Bapak Ibu biasanya, mohon maaf, kalau dengan studi banding biasanya kita berat. Karena ISO ini merupakan bisnis proses, di mana cakupan bisnis proses itu yang diminta kalau yang di EM 21001 ini begitu kompleks ya. Mulai dari top manajemen sampai pemangku proses terendah, terkecil. Salah satu contoh misalkan kalau di perguruan tinggi agama itu ada ma'had. Ternyata ma'had ini berpengaruh terhadap ketercapaian pembelajaran. Maka ma'had ini seyogyanya juga masuk bagian dari bisnis proses untuk menghasilkan CPL. Nah ini kalau panjenengan bawa seluruh tim, itu nanti kalau menurut saya kurang efektif, apalagi bicara tentang efisiensi. Jauh lebih baik panjenengan petakan klausul yang ada di ISO untuk memenuhi persyaratannya bagaimana, kemudian untuk di BAN PT yang kita kenal ada sekitar 72 jenis dokumen itu, meskipun sifatnya sangat majemuk ya di dokumentasi untuk akreditasi itu. Secara spesifik nanti dipetakan dari internal organisasi masing-masing. Di sinilah nanti diperlukan analisis itu. Hasil analisisnya silahkan di-develop. Insya Allah kalau sudah di-develop nanti ada uji implementasi. Dari uji implementasi ada kesepakatan komitmen untuk menjalankan bersama. Audit internal dijalankan, baru nanti Bapak Ibu bisa menghubungi pihak sertifikasi. Begitu Pak Sol, Pak Yunus, matur nuwun. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Sunardi silaturahminya bisa dikembangkan di lain waktu. Insya Allah Pak, Insya Allah. Nanti saya dengan Pak Afik bareng nih dari Taskia nih. tinggal nunggu ini aja nih, kapan nih bisa silaturahmi ke Malang ini. Mudah-mudahan situasi terus membaik. Amin ya. Nunggu kita juga di sini masih ini Pak. Ini nanti, ya, monggo. Masih ada Pak Sunardi? Oh, di mute Pak. Banten masih itu, ada? Iya, Banten itu sekarang sedang zona merah, Pak. Jadi kami tidak bisa kemana-mana ini. Luar biasa COVID-nya, gitu kan. Jadi mungkin insya Allah nanti setelah mungkin di bulan-bulan berikutnya bisa kita nanti didapatkan lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Sebelum diakhiri nanti saya mau Pak Ilmi memberikan highlight ya. Dan tadi ada banyak yang bertanya kenapa kok sertifikatnya tidak ada namanya. Mungkin ini keterbatasan waktu ya supaya diisi sendiri, tetapi harus tetap menjamin keamanan. Nanti mohon penjelasan dari Pak Ilmi. Nah sebelum kita akhiri, yang bagian timur mungkin dari Makassar perlu menyampaikan, saya beri kesempatan. Ada bagian barat, Bu Indra sudah ada, bagian tengah tadi banyak, bagian timur, penjamu bagian timur ada. Sepertinya ini sudah tanda-tanda dianggap cukup Pak ya. Ya mungkin kenalan aja Pak Yunus ya. Oh ya. Kenalan aja Pak. Jadi kami di Taskia itu mengenal SPMI itu mungkin baru 3-4 tahun terakhir ini Pak. Jadi Taskia itu umurnya baru 20 tahun. Kami dulu mahasiswa pertama kami itu jumlahnya dulu 22. Nah, ketua kami Pak Sofia Antonio itu inisiatif sudah komitmen ke bentuk komitmen dengan mutunya itu dengan ISO. Itu jadi kita menggunakan ISO sampai dengan 2018 lah terakhir itu dengan menggunakan ISO. Sistem akreditasi yang dulu kalau kita diakreditasi begitu ditanya bagaimana sistem penjaminan mutu, kita tunjukin sertifikat ISO selesai. Selesai. Ya, jadi ya alhamdulillah dari 5 prodi yang kita punya, 2 prodi kami itu A. Itu akuntansi sama ekonomi syariah itu A, kemudian 3 prodi yang lain B. Jadi ISO dulu pas sistem dulu itu sakti ya. Kita tunjukin penjaminan mutu selesai.
Tapi yang sekarang itu memang lebih menantang ya, bukan berat, bukan sulit, tapi lebih menantang dengan 9 kriteria ini gitu. Itu aja Pak, kenalan dari kami untuk yang pertama. Terima kasih atas sharingnya dan kenalannya Pak Afif. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa mengimplementasikan yang lebih baik. Amin, amin ya Rob. Pak Hilmi, saya berikan kesempatan kalau belum ada yang lain ya. Monggo Pak Hilmi. Baik, makasih Pak Yunus, Bapak Ibu sekalian. Memang ini acara kita selenggarakan atas inisiatif forum ya, namanya Forum Penjaminan Mutu PTKIN. Jadi lembaga penjaminan mutu di UIN, IAIN, dan STAIN di Indonesia yang jumlahnya 58 itu membentuk forum bersama. Tetapi forum ini juga akhirnya meluber keluar di luar PTKIN. Kita ingin berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai penjaminan mutu. Kita kemas forum ini atau media untuk penyaluran ini namanya Ngopi Jamu. Ngobrol pintar penjaminan mutu, kira-kira begitu. Nah, ini tidak berbayar Bapak Ibu. Kami semula mengundang PTKIN itu untuk berbagi pengalaman bagaimana implementasi penjaminan mutunya itu. Tapi kemudian ada usulan supaya kita juga sesekali mengundang dari eksternal. Nah, kita hadirkan dari Dekra Group Indonesia yaitu Pak Solikin. Kita juga akan mengundang dari IAB yang sekjennya adalah di UI itu dan beberapa lembaga akreditasi internasional yang lain. Jadi ini adalah forum bersama sehingga semua materi, sertifikat atau apapun sifatnya terbuka dan semoga bermanfaat gitu. Makanya kita tidak memberikan label nama di sertifikat. Siapapun yang memang bergabung di dalam forum ini berhak atas hadiah sertifikat itu. Kira-kira begitu. Nah, ini kita lakukan setiap hari Kamis jam 9. Jadi acara Kamisan. Kemarin kita sempat jeda itu kan karena Lebaran ya, Lebaran. Nah setelah pertemuan di Ternate kita hidupkan lagi dan insya Allah akan bergulir terus setiap hari Kamis. Itu Pak Yunus penjelasan. Kami sampaikan terima kasih banyak Pak Solikin dan tim serta Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasannya Pak Hilmi Saifuddin ini merupakan pengurus dan sekaligus ketua posisinya, pengurus penjamu ya, yang berakhir tahun 2021, kemudian dilanjutkan oleh Prof. Ali dari IAIN Senan Ampel Surabaya untuk periode selanjutnya. Ini masih bagian penting dari program yang dilaksanakan oleh pengurus yang lalu Pak Hilmi ya. Dan diharapkan setiap Kamis ini tetap menjadi tradisi ngopi jamu. Saya kira sudah cukup, tapi saya berikan opsi kepada peserta yang mungkin menganggap penting harus diajukan pertanyaannya. Saya beri kesempatan. Gini. Oh ini ada izin sebentar Pak Yunus. Ada beberapa permintaan ya dari PTKIS dan PTS lain untuk bergabung di forum PTKIN, tapi rupanya ini belum bisa kita lakukan ya. Jadi mohon maaf kami tidak bisa menerima kehadiran Bapak Ibu, tapi memang ini forum khusus PTKIN. Nah, kita punya fasilitator dari Kementerian Agama. Dari Kasih Mutu Akademik Bu Sidal dan Kasih Penjaminan Mutu Pak Ahmad itu akan menjadi fasilitator untuk menyambungkan informasi mengenai kegiatan forum. Jadi kalau forum ada kegiatan ngopi jamu, kami akan infokan kepada Kementerian Agama dan Kementerian Agama kemudian menyampaikan ke forum Bapak Ibu di PTKIS dan PTS lainnya itu. Jadi memang biarlah forum PTKIN untuk PTKIN, nanti Bapak Ibu bisa membentuk forum sendiri, tetapi informasi bisa saling berinteraksi. Terima kasih Pak Yunus dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih penjelasannya.
Tadi saya lihat Bu Zida juga ikut aktif di forum ini. Mungkin ada tambahan dari Bu Zida, dari Kemenak, monggo Ibu. Oh, belum kelihatan ya. Ya, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Saya izinkan saya menyampaikan, ini bukan kesimpulan ya, tapi mungkin catatan penting singkat saja. Yang pertama, apakah kita milih akreditasi atau milih ISO ya? Tentu jawabannya kita mengacu kepada untuk apa itu dilakukan agar sustain atau berlanjut. Nah, karena akreditasi adalah mandatori, maka wajib diikuti dan itu berarti sangat penting. Bagaimana dengan ISO? Bapak Ibu bisa milih ISO atau lembaga internasional yang lain untuk memenuhi syarat unggul. Nah, ini untuk APT terutama, untuk universitasnya berbandingnya silakan nanti milih untuk prodinya yang sesuai. Misalnya yang minggu yang akan datang ini akan menghadirkan lembaga eksternal. Apa AUNQIE atau yang lain, monggo. Yang kedua, ini soal integrasi ISO 9001-2015 atau ISO 21001-2018 dengan SPM Ban PT maksudnya, ini bisa dilakukan. Tapi sertifikat tidak bisa dijamak ya, di kolaborasi, implementasinya bisa diintegrasikan atau dikolaborasikan. Nah, yang ketiga, SPMI harus menjadi prioritas yang lebih penting daripada SPME. Ini yang mendorong kita menjadi budaya mutu ya pada akhirnya. Malah tadi Pak Solihin menyarankan kalau bisa anggaran untuk SPME ini seharusnya perbandingannya lebih banyak anggaran untuk SPMI. Saya kira itu bagi Bapak Ibu yang berkepentingan untuk silaturahim, untuk konsultasi, atau bahkan mengundang para pihak. Tadi sudah ada nama-nama ya dan identitas yang bisa dihubungi. Kepada Pak Solihin, masih ada, monggo closing statement mungkin Pak. Ya, saya kira saya sudah ngomong banyak ya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Jadi dari pengalaman ya, Bapak Ibu dengan sistem ini jangan bertujuan hanya sertifikat ya. Sertifikat itu mudah didapat kasarannya gitu saya. Tapi bagaimana implementasi tata kelola di tempat Bapak Ibu. Tata kelola itu bisa merefer ke akreditasi, ke ISO dan lain-lainnya. Bahkan kalau saya bilang yang problem sekarang kita itu bukan referensi standarnya, tapi konsistensi implementasi. Yang paling dasar tuh dulu adalah teorinya 5S atau 5R itu, yang rawat, rase, repi. Itu diterapkan dengan konsisten, itu sudah melebihi daripada ISO sebenarnya. Sudah sama itu. Kadang-kadang kita enggak, kita tuh tidak konsisten, rubah lagi. Sudah punya akreditasi, kok ISO lagi, tapi akreditasinya juga enggak konsisten, tambah lagi ISO. ISO enggak konsisten, tambah lagi apa. Akhirnya malah kebulet sendiri akhirnya ya. Jadi intinya itu, jamu di sini itu adalah desainer. Kalau saya bilang tuh jamu itu kayak ustadz ya. Jangan bosan-bosannya memberikan sosialisasi kepada semuanya, baik didengar maupun tidak didengar. Selalu ngomong terus ya. Tetapi jamu harus juga dibekali dengan konsep yang clear, yang jelas ya. Dan tadi dia bilang outbox sama inbox. Jamu itu apa ujung-ujungnya sebenarnya? Adalah zero kesalahan sebenarnya, ya kan? Jadi Bapak itu adalah desainer ya. Desainer. Bapak itu adalah orkestra itu adalah konduktornya, bukan pemain organ tunggalnya. Ya, itu kira-kira. Jangan sampai Bapak Ibu jadi pemain organ tunggal. Itu saya kira sukses selalu Bapak Ibu ya. Kalau ada yang kurang jelas atau apa bisa dengan kami juga monggo welcome ya. Bisa di WA atau bisa dengan cara apapun. Saya kira itu Pak Yunus ya. Mohon maaf jika selama penyajian kami tadi itu ada hal yang kurang berkenan ya. Ya, saya kembalikan ke Bapak Ibu semua Pak Yunus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Solihin, terima kasih semuanya dari teman-teman PTKIN, PTKIS, dan para tamu yang berkenan bergabung pada acara Ngopi Jamu ke-14 pada hari ini. Tepat kira-kira ya, tepat jam 11.41 menit, kira-kira 15 menit menuju jam 12 bisa kita akhiri. Dan insya Allah nanti akan diberi informasi tentang pertemuan Ngopi Jamu edisi selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah tutur kata, salah sikap dari saya maupun teman-teman dari panitia yang mengelola acara ini. Sampai jumpa. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bareng matur nuwun Pak Solihin, Pak Yunus. Terima kasih. Cak Hemi. Terima kasih.